Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, dimanapun sahabat saya berada, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Zulkifli M. Abbas di channel yang kita cintai dan kita sayangi ini. Tidak lupa kita kirimkan salam dan juga taslim kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang betul-betul luar biasa, yang menggoyahkan dunia. Ya, sudah 1000 tahun lebih beliau membuktikan kebenarannya sebagai utusan Sang Pencipta alam semesta yang begitu luar biasa paripurna. Nabi yang telah mengangkat derajat manusia. Nabi yang telah mengangkat derajat kaum wanita. Nabi yang telah memanusiakan manusia, yang mana sebelumnya manusia hidup di dalam kejahiliaan. Sahabat-sahabat sekalian, tema kita pada siang hari ini adalah baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghapus dosa. Jadi kalau Tuhan di seberang ya, adalah penebus dosa, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru beliau adalah penghapus dosa. Baik, saya memulai dengan sebuah ayat suci Al-Qur'an di dalam surah Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi di ayat ini Sang Pencipta alam semesta menyerukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul, untuk supaya Rasulullah menyampaikan kepada seluruh umat manusia dengan perkataan, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian wahai manusia benar-benar mencintai Pencipta alam semesta, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. In kuntum tuhibbunallah, wahai kalian seluruh umat manusia, jika benar-benar kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Sang Pencipta alam semesta mengasihi, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat-sahabat sekalian, ayat suci Al-Quran, ayat yang sangat mulia,
merupakan pemberian keputusan yang menentukan atas siapa saja yang mengaku dirinya mencintai Sang Pencipta alam semesta. Ya. Sekali lagi saya mengatakan bahwa barang siapa yang mencintai Allah, maka hendaklah dia mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mengikuti beliau, maka Allah akan mengasihi, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Ini yang diterangkan dalam surah Ali Imran ayat 31. Tidak ada seorang nabi di muka bumi ini yang dengan terang mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jika engkau benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Ini sama halnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika engkau ingin masuk ke dalam surga, jika engkau ingin sampai kepada Allah, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fattabi'uni, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni segala dosa-dosamu. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sebagai umat Islam telah mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam surah Ali Imran, para sahabat sekalian, ayat 81, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ahazallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bih wa latansurunnah qala a'akrartum wa akhadtum ala dhalikum isrih qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ma'asyiral muslimin, para sahabat-sahabat sekalian, mukmin dan mukminat dimanapun sahabat-sahabat berada, Allah menerangkan. Dan ketika Allah mengambil perjanjian dari seluruh nabi-nabi, Allah mengambil perjanjian di antara seluruh nabi-nabi. Sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah. Ini seruan Allah kepada nabi-nabi. Sungguh apa yang aku berikan kepadamu berupa kitab, baik itu Taurat, baik itu Mazmur, baik itu Injil, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu. Artinya datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian membenarkan kitab Taurat, Mazmur dan Injil. Kata Allah kepada para nabi ini, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah kemudian berfirman, apakah wahai kalian para nabi mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Para nabi kemudian menjawab, kami mengakui ya Allah. Lalu kemudian Allah berfirman, kalau demikian, jika begitu, saksikanlah wahai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Sahabat-sahabat sekalian, di ayat ini jelas Allah melakukan dan mengambil ikrar perjanjian para nabi-nabi sebelumnya. Ya, jadi ini bercerita tentang praeksistensi para nabi di alam roh.
sebelum mereka diutus ke muka bumi, Allah kemudian mengatakan kepada mereka, sungguh apa yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu kelak seorang rasul yang membenarkan apa saja yang ada padamu. Niscaya kalian para nabi akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku ini terhadap yang demikian itu? Terhadap akan datangnya sosok Rasulullah Muhammad SAW yang membenarkan kitab kalian dan membenarkan akan kerasulan dan kenabian kalian. Para nabi ya menjawab, kami mengakui. Fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kalau begitu, saksikanlah wahai para nabi, aku menjadi saksi pula bersama kamu. Sahabat yang saya cintai dan saya sayangi dimanapun sahabat saya berada. Berdasarkan daripada ayat di dalam surah Ali Imran ayat 81 yang saya bacakan tadi. Di situ Allah menginformasikan bahwa Allah atau Hasem Barukhu telah membuat perjanjian agung kepada seluruh nabi-nabi tanpa terkecuali. Tentang apa? Tentang datangnya sang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa yang akan datang, dan wajib bagi seluruh nabi-nabi tersebut untuk beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang rasul yang diperjanjikan di dalam surah Ali Imran 81 tadi. Pada ayat ini ada 3 materi yang sangat-sangat penting untuk kita pahami bersama. Yang pertama adalah kata misak, yang dalam Quran disebut di dalam Quran Ibrani ya, yang terjemahan bahasa Ibrani maksud saya, itu dikatakan dengan berit rabah. Berit rabah ini artinya perjanjian agung yang amat dahsyat. Ini di dalam Al-Quran bahasa Ibrani disebutkan berit rabah, bahwa perjanjian yang dimaksud di dalam Ali Imran 81 tadi disebut dengan perjanjian agung yang sangat amat dahsyat. Jadi Tuhan sang pencipta alam semesta, para sahabat sekalian, berfirman dengan menggunakan istilah mizaq. Ya. Ini merupakan isyarat bahwa betapa pentingnya perjanjian tersebut. Perjanjian yang kemudian meneguhkan kepada kita bahwa perjanjian yang diikat sendiri oleh sang pencipta alam semesta itu sebenarnya bukanlah perjanjian biasa-biasa saja, tapi merupakan perjanjian luar biasa dan perjanjian yang sangat serius. Berit roba. Ya, berit roba dari kata misak itu adalah merupakan perjanjian agung yang bukan perjanjian biasa. Jadi Allah mengangkat perjanjian dengan nabi-nabi bahwa dia ya akan mengutus seorang rasul agung. Sang rasul praeksistensinya sudah dibicarakan terlebih dahulu, dan para nabi mengiyakan, mengimani akan datangnya sosok sang rasul yang akan mengajarkan tentang kemuliaan mereka sebagai nabi-nabi yang diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam semesta yang maha suci lagi maha tinggi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam ayat Ali Imran 81 ini, di situ ada kata al-nabiyyin. Jadi al-nabiyyin ini di dalam surah Ali Imran ayat 81 ini secara literal ditujukan kepada semua nabi-nabi yang sudah kita kenal, yang dikenal oleh agama di luar Islam, yang dikenal oleh Islam itu sendiri. Jadi al-nabiyyin artinya seluruh nabi-nabi yang dikenal, baik di dalam Torah, di dalam Injil, dalam Mazmur, maupun di dalam Al-Quran. Jadi seluruh nabi-nabi ini, ya, yang saya katakan tadi, mereka menerima isyarat perjanjian agung untuk kemudian menyampaikan bahwa sosok sang rasul kelak akan datang untuk mengajarkan segala sesuatunya tentang apa yang kemudian menjadi tema kita pada hari ini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghapus dosa.
Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penghapus dosa. Nabiullah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nabinya umat Islam, rasulnya umat Islam adalah penghapus dosa. Jadi para sahabat sekalian, pernyataan yang ada di dalam surah Ali Imran Al-Nabiyyin adalah merupakan nabi-nabi yang dikenal oleh para ahli kitab sebagai nabi-nabi yang berlegenda, bersejarah, ya, mereka secara de facto sebagai sosok nabi-nabi historis yang tidak bisa kita pungkiri adanya. Oleh karena itulah kemudian para sahabat sekalian, kata nabiyin, ya, atau neviim itu dikuatkan dengan tambahan kata al, alif dan lam. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai nahwu, maka jelas ini adalah al-ma'rifah sebagai definitif artikel yang jadinya merujuk kepada oknum-oknum yang telah diutus oleh Allah untuk mengajarkan tentang konsep tauhid, konsep ketuhanan, konsep syariah, dan seterusnya. Dan di dalam Al-Quran, ya, lagi-lagi terjemahan Ibrani, jelas dituliskan Nevi'im, yang berarti para nabi. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saya perlu menjelaskan sedikit ya, karena kita juga mau tidak bisa menutup diri bahwa sebagai seorang kristologi itu diwajibkan untuk mengkaji sedikit atau lebih banyak lagi daripada materi-materi yang bersinggungan dengan Al-Quran dan kitab Tanakh, dan tentu jangan seperti umat terjemahan, tetapi kita harus merujuk kepada original teks dari kitab yang dimaksud. Jadi di dalam Quran terjemahan Ibrani itu tertulis Hanefiim yang saya katakan tadi. Dalam tata bahasa atau gramatika Ibrani, huruf hai, ya, yang mengikat melekat pada sebuah kata benda disebut sebagai hayyidiyah. Artinya apa? Artinya huruf hai yang melekat pada kata tersebut mengindikasikan bahwa perkataan nabi-nabi itu, ya, sosok figur mereka telah dikenal oleh sang komunikator dan sang komunikan. Nah, ini yang perlu dipahami. Artinya sang pembawa firman yang akan menyampaikan seluruh aspek kebenaran itu sudah dikenal oleh para nabi-nabi sebelumnya. Ini perlu saya sampaikan di sini ya, supaya kita umat Islam khususnya bisa memahami bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu ternyata kedatangannya sebagai penghapus dosa. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam ayat Ali Imran 81, di situ juga ada kata Rasul. Secara literal itu kita semua paham bermakna utusan atau rasul. Sejajar dengan kata syaliah di dalam bahasa Ibrani. Syaliah adalah rasul, rasul adalah syaliah. Jadi rasul bahasa Arab, bahasa Quran, syaliah adalah bahasa Ibrani. Nah, mengapa kemudian ada pembedaan penggunaan rasul dengan al-nabiyyin? Kenapa ada pembeda di situ? Ya. Ini yang harus kita gaji. Kenapa? Karena ini merupakan isyarat bahwa kata rasul pada ayat Ali Imran tersebut, di ayat 81 maksud saya, merujuk pada praeksistensi. Merujuk kepada praeksistensi sang rasul. Bukan merujuk pada eksistensi fisik kemanusiaannya yang historis, yang lahir pada abad ke-5, tepatnya tahun 571 Masehi. Nah, lalu kemudian para sahabat-sahabat sekalian, hal ini merupakan sebuah konsep yang sangat baku dan tidak ada keraguan di dalamnya.
bahwa kata rasul dan kata al-nabiyyin di dalam surah Ali Imran ayat 81 ini itu ada pembeda. Ketika Allah menerangkan tentang kata al-nabiyyin berarti perjanjian terhadap para nabi, dan ketika Allah menggunakan kata rasul berarti menceritakan tentang praeksistensi sosok manusia yang kelak lahir pada abad kelima tahun 571 Masehi yang saya maksud. Itulah sebabnya maka semua kitab tafsir secara de jure menyatakan bahwa kata rasul tersebut mengacu kepada praeksistensi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada praeksistensi sang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pasti adanya. Ya. Nah, praeksistensi sang Rasul dan eksistensi kerasulan sang Rasul ini sangat jelas berdasarkan pula adanya perbedaan di dalam ayat tersebut. Maksud saya gini, isi perjanjian agung ini merujuk kepada sang Rasul sebagai pribadi yang berpraeksistensi. Seperti yang saya gambarkan tadi pada pembuka, bahwa para nabi diangkat perjanjiannya oleh Allah untuk menceritakan praeksistensi sang Rasul. Rasul yang dimaksud di sini tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang penghapus dosa. Yang kedua, semua nabi-nabi yang mengikat perjanjian agung itu bersama dengan Allah, bersama dengan sang pencipta alam semesta, dan mereka berikrar mengenai sang Rasul sebagai isi perjanjian agung yang amat dahsyat itu. Nah, itulah sebabnya makanya para sahabat-sahabat sekalian, Abraham ya, mengikat perjanjian agung itu sebagai rekaman kolektif. Dan Abraham juga memohon agar eksistensi kemanusiaan Rasulullah Muhammad SAW itu nantinya dilahirkan dari benihnya melalui Ismail. Terekam di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 129. Rabbana dan seterusnya. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seseorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah, As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau, ya Allah, yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Juga ada di dalam Quran As-Saf ayat 6, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, anak laki-lakinya perempuan bernama Maryam yang dituhankan oleh orang-orang seberang, berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Ya, ini Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku ini Yesus adalah utusan Allah kepadamu, wahai Bani Israel, bukan untuk bani-bani yang lain. Ya, aku membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, Zabur, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang sudah diperjanjikan praeksistensinya yang akan datang sesudahku, yang namanya adalah Ahmad. Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, para serigala-serigala Nusantara berkata, inilah sihir yang nyata. Mereka kemudian mengarang-arang cerita tentang sang rasul yang sudah diperjanjikan oleh Yesus sekalipun bahwa kedatangannya sudah dikabarkan di dalam praeksistensinya di dalam perjanjian agung antara Allah dan seluruh para nabi. Jadi para sahabat sekalian, Yesus juga itu selain ikut mengikat perjanjian yang ada di dalam ayat 81 surah Ali Imran ini, Yesus juga mengingat perjanjian agung itu. Sehingga dia menyatakan kalimat yang hampir sama seperti yang diucapkan oleh Abraham. Bila Abraham kemudian menyebut dengan ungkapan kata kunci rasulan tanpa menyebut nama oknum tersebut,
rasul yang dimaksud, ya, berbeda. Kemudian ketika Isa atau Yesus menyebut nama daripada person atau rasul yang telah diangkat perjanjian agung antara Allah dan para nabi. Nah, Abraham hanya menyebut tugas agung yang sangat-sangat eksklusif dari sang person, dari sang rasul yang dimaksud, yakni wa yuzakkihim. Apa artinya? Menghapus dosa mereka. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Coba, ya. Wa yuzakkihim. Apa maksudnya? Yang menghapus dosa mereka. Berarti Rasulullah Muhammad SAW yang telah diceritakan, dikatakan oleh Abraham, dialah yang menghapus dosa mereka dan membersihkan dosa mereka, atau yang mensucikan dosa mereka. Maka Yesus kemudian menyebut dengan ungkapan kata kunci rasulan, sekaligus menyebut nama sang rasul tersebut. Meskipun Yesus tidak menyebutkan tugas agung yang eksklusif dari rasul tadi, ya, namun sudah disebutkan kemudian oleh Abraham. Akan tetapi di dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat 15, Yesus pun mengindikasikan bahwa sang rasul yang sudah dinyatakan praeksistensinya sebagai penghapus dosa itu akan mengajarkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan hukum-hukum, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Abraham tidak menyebut nama sang rasul, sedangkan Yesus menyebut nama sang rasul. Ini merupakan bukti konkret bahwa Abraham dan Yesus sebenarnya mengenal praeksistensi Rasulullah Muhammad SAW sebelum kelahiran beliau, eksistensi beliau sebagai manusia, sang rasul. Dan keduanya menggunakan terminologi yang sama, yakni kata rasulan. 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 Itulah sebabnya para sahabat-sahabat sekalian, Nabiullah Abraham meminta dengan penuh kerinduan kepada Allah, sang pencipta alam semesta, agar sosok yang praeksistensi ini muncul dari benih Abraham sendiri melalui anaknya yang tunggal, Nabi Ismail alaihissalam. Begitu juga Yesus mengenal praeksistensi sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau sendiri menyebutkan nama person sang Rasul ini. Dengan demikian, sang Rasul sebenarnya sudah ada sebelum Abraham ada. Diterangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 129, dan sang Rasul juga sudah ada sebelum Yesus ada, surah As-Saff ayat 6. Jadi ketika teman-teman kita di seberang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan karena dia ada sebelum Abraham ada. Alhamdulillah, berdasarkan Al-Baqarah ayat 129, Rasulullah Muhammad SAW sudah ada jauh sebelum Abraham itu ada. Berdasarkan As-Saff ayat 6, Rasulullah Muhammad SAW sudah ada jauh sebelum Yesus itu ada. Kembali kepada perjanjian agung yang ada di dalam Ali Imran ayat 81, praeksistensi sang rasul yang dimaksud di sini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para sahabat-sahabat sekalian, sedikit lagi saya mengupas ya. Fakta membuktikan bahwa Nabiullah Abraham di dalam doanya menggunakan ungkapan dua kata kunci. Yang pertama, rasulan, yang mengisyaratkan praeksistensi daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata wa yuzakkihim, yang artinya dan menghapus dosa mereka, atau yang mensucikan dosa mereka, atau yang membebaskan dosa mereka. Dan kata ini, fakta tekstualnya dalam Quran tidak pernah ditujukan kepada nabi-nabi yang lain kecuali kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda semua tidak percaya, silakan baca Ali Imran ayat 164 dan juga surah Al-Jumu'ah ayat 2. Jadi sang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
itu lebih dulu ada, meskipun secara fisik kemanusiaannya belum dilahirkan. Itulah sebabnya Nabiullah Yesus alaihissalam atau Nabi Isa telah menyatakan kepada Bani Israel mengenai kedatangan Rasulullah sekitar 500 tahun sebelum kelahiran Rasulullah Muhammad SAW itu sendiri. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 129, penggunaan kata kunci yuzakkihim jelas terdiri dari subjek seorang pelaku yang merujuk kepada sang figur spesial, predikat tindakan spesial dari sang figur, dan objek sasaran, bahkan ya verbal atau fi'il mudhari yang ada pada kata yuzakkihim ini bila ditilik berdasar konteks ayatnya sesuai dengan gramatika bahasa Arab justru membuktikan bahwa sang Rasul Muhammad SAW memang belum dilahirkan dan tindakannya bermakna tindakan di masa depan yang akan dilakukan sang Rasul itu sendiri. Jadi kata yuzakki yang bermakna menghapus dosa atau mensucikan dosa di dalam bahasa Arab Quran atau Quran bahasa Arabnya original teksnya sebagaimana yang termaktub dalam ayat yang saya katakan tadi, ya Al-Baqarah ayat 129. Itu sebenarnya merupakan seakar dengan kata zakkah dalam bahasa Ibrani. Kata zakkah dalam bahasa Ibrani, ya. Jadi pada saat kita melihat Sefer Shemot atau kitab Keluaran di Keluaran 30 ya. Mudah-mudahan saya tidak khilaf menyebut di dalam Shemot 30 ayat 34, di situ jelas dikatakan dengan kata zikke, ya, sama dengan kata yuzakki. Nah, yang berarti di dalam kata Ibrani zikir atau yuzakki dalam bahasa Arab itu jelas artinya sufurifi. Jadi uniknya di sini ketika Keluaran atau Sefer Shemot menceritakan tentang oknum yang dimaksud dengan zikre dan juga Al-Baqarah ayat 109 mengatakan yuzakki, ya, itu ternyata merujuk kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai nama sang Rasul. Dan itu disebut sebanyak 4 kali. Sejajar dengan penyebutan tindakan spesial sang Rasul Muhammad SAW yang redaksional ayat-ayatnya maksud saya, juga menggunakan kata yuzakki yang bermakna mensucikan dosa atau menghapus dosa. Nah, ini jelas dikatakan di dalam Al-Imran 144, Al-Ahzab ayat 40, kemudian surah Muhammad ayat 2, kemudian surah Al-Fatah ayat 29. Di situ jelas menggunakan kata yuzakki yang berarti sang penghapus dosa, dan itu merujuk kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apa buktinya? Karena tindakan yuzakki ini tertuang di dalam Al-Baqarah ayat 109, Al-Baqarah ayat 151, Ali Imran ayat 77, Al-Jumu'ah ayat 2. Dan kalau kita sedikit mengambil dari dalil kitab sahabat-sahabat Kristen di dalam Yohanes 16 ayat 7 dan sampai ayat 15 jelas mengatakan ciri-ciri yuzakki atau zakke yang dimaksud sebagai sang rasul yang datang setelah Nabi Isa alaihissalam. Saya kira seperti itu untuk sementara para sahabat-sahabat, sebelum kita terlalu jauh untuk membahas ini, ya. Yang saya pastikan bahwa Rasulullah Muhammad SAW jelas adalah merupakan penghapus dosa manusia. Maka terlebih dahulu kita menyapa adinda saya yang tercantik sedunia, Adinda Rifa yang cantik. Masya Allah. Assalamualaikum. Ustadz dan pemimpin kami kalau di dalam dunia kristologi ini. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Sebelumnya saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz, saya panggilnya Bang Zuma, atas waktunya yang selalu membela agama Islam, membentengi akidah umat. Saya pribadi sebagai seorang muslimah sangat
sangat bersyukur ada orang seperti Bang Zuma ini dihadirkan oleh Allah. Masya Allah. Sebagaimana saya masih ingat kata-kata Ustadz Abdi di Zoom mengatakan, kalau Allah menurunkan penyakit, Allah pasti turunkan obat. Jadi saya anggap para pemurtad, para penyesat adalah penyakit, maka Bang Zuma adalah obatnya. Saya bilang begitu. Dan mudah-mudahan yes. hanya minta kepada Allah, hanya Allah yang melindungi, menjaga Bang Zuma dan sekeluarga diberi kesehatan. Nah, terkait tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, saya sedikit memberi tanggapan berdasarkan hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kelak di hari akhir akan mengeluarkan mereka yang walau hanya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, itu akan dikeluarkan dari neraka jahanam. Bayangkan, inilah yang disebut dengan penebus, penyelamat, juru selamat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan hadisnya dan saya akan komparasi di mana di dalam kekristenan itu justru ada dosa kekal juga. Nih, saya baca di hadis riwayat Bukhari nomor 6956. Allah berfirman, berangkat dan keluarkanlah siapa saja yang di dalam hatinya masih ada iman meskipun jauh lebih kecil daripada sebiji sawi. Maka aku pun berangkat dan mengeluarkan mereka dari neraka. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu cintanya dengan umatnya. Lalu kita kalau komparasikan dengan ayat Markus di 3:29, Markus 3:29, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Jadi tidak ada keselamatan dijamin oleh Yesus karena dosa menghujat Roh Kudus itu dosanya kekal. Dan ini Yesus pun tidak akan bisa tidak mampu menyelamatkan orang-orang yang menghujat Roh Kudus. Saya tidak tahu bagaimana perspektif Kristen dalam makna menghujat Roh Kudus karena toh selama ini yang kita dengar adalah mereka sendiri memisahkan antara Roh Kudus Bapa dengan Yesus, tapi di satu sisi mereka menyatukan, mereka adalah hal yang sama, sosok yang sama. Dan di satu sisi juga mereka mengimani bahwa Roh Kudus atau Yesus atau Bapa itu mati terkutuk di tiang salib. Suara saya masih jelas, Bang? Sangat-sangat jelas, sangat jelas. Ya. Jadi ketika ayat ini dibacakan, menghujat Roh Kudus, bukankah dengan mengutuk Yesus itu sama dengan menghujat Roh Kudus karena mereka meyakini Roh Kudus adalah Yesus juga dan Yesus adalah Bapa juga gitu. Entah itu Trinitas, entah itu oneness sekalipun. Dan di sini mereka mempercayai bahwa Yesus itu dikutuk karena hukum Taurat. Dan di satu sisi ayat ini yang saya baca ini menghujat Roh Kudus itu kekal. Nggak ada yang bisa selamatkan mereka gitu. Beda dengan Rasulullah yang walaupun hanya sebiji lebih kecil daripada biji sawi, di dalam hatinya keimanan, bayangkan, bukan bersaksi Muhammad Rasulullah enggak, tapi bersaksi bahwa la ilaha illallah, hanya Allah saja, itu dikeluarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari neraka. Bayangkan, luar biasa. Ada nggak nabi yang bisa seperti itu? Nggak ada, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Bang dari saya. Baik, terima kasih Adinda Rifa. Di sini ada sahabat saya juga yang terkasih, Saudara Julius. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam Ustadz Juma, dan assalamualaikum buat Umi Rifa nih. Wah, luar biasa nih ada Umi Rifa sama Bang Juma. Waalaikumsalam. Kita bergeser dari channel Bang Hidayat tadi ini. Tadinya berpikir sama Bu Uti, tahu-taunya nggak jadi Bu Uti sebentar malam jam 7 katanya, insyaallah. Berarti jam 8 waktu Makassar. Jadi tema kita pada siang hari ini, Adinda Julius, ya, saya panggil Adinda karena beliau adik saya juga. Rasulullah Muhammad SAW adalah penghapus dosa. Jadi kalau selama ini kita mengikuti bertahun-tahun kita ikuti selera daripada sahabat Kristen. Yesus adalah jalan keselamatan. Yesus adalah keselamatan. Yesus adalah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui Yesus. Itu benar. Itu benar. Karena Yesus sudah menerangkan juga bahwa sosok yang datang setelahku adalah sang rasul yang akan mengajarkan tentang penghapusan dosa dunia. Silakan, mungkin ada masukan. Iya, jadi sebenarnya kan konsepnya gampang gitu ya. Yesus adalah jalan menuju Bapa gitu ya. Sama seperti saya analogikan kemarin itu, Yesus tuh sebagai
portal atau inilah gate-nya Satpam gitu ya. Jadi kalau kita pulang ke komplek, kita harus melalui pos Satpam gitu ya. Jadi saat itu Yesuslah sebagai pos Satpam. Tetapi setelah berapa ratus tahun kemudian kan pos Satpamnya ini direnov lah gitu, direnov dan diganti dengan baginda Rasulullah gitu. Jadi kalau ada Benar. teman-teman yang nanya, kenapa kalau istilahnya harus salawat tuh harus tetap menyebut nama Nabi Muhammad gitu kan? Ya itulah saya bilang, Benar. karena pos Satpamnya udah berubah gitu. Ya selama masih pos Satpamnya baginda Rasulullah, ya kita kalau mau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala tetap harus melalui itu, nggak bisa diubah gitu, kecuali ada perubahan gitu kan. Tapi kan ini enggak, ya baginda Rasulullah adalah nabi terakhir gitu. Ya itu akan Ya. tetap, jadi pos Satpam itu akan tetap sampai selama-lamanya, sampai kiamat lah kita bilang. Ya jadi nggak akan berubah lagi gitu. Itu sih tanggapan dari saya, Bang. Masya Allah, luar biasa. Jadi di dalam gospel ya Yohanes, Yesus yang sahabat kita seberang sana, Tuhan kan itu bersabda di dalam Yohanes 8 ayat 58. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Demikian juga Nabi Yahya itu juga pernah mengatakan bahwa di dalam Yohanes 1 ayat 27 kalau nggak salah ya. Dialah yang akan datang sesudah aku, yang sudah ada sebelum aku gitu. Nah, demikian juga di dalam Al-Qur'an menjelaskan dengan terang bahwa sang rasul yang dimaksud di dalam perjanjian agung dalam Ali Imran ayat 81 itu telah ada sebelum Abraham ada. Itu bisa dilihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Kan selama ini kita selalu mengacu kepada gospel. Nah, sekarang kita saatnya menjajakan Al-Qur'an dengan terang mengatakan praeksistensi Rasulullah Muhammad SAW telah diperjanjikan oleh Sang Pencipta alam semesta bersama dengan para nabi termasuk Yesus yang mereka tuhankan. Jadi Al-Quran menjelaskan bahwa Sang Rasul ini telah ada sebelum Abraham ada. Al-Baqarah ayat 29. Bahkan Sang Rasul yang akan datang itu juga sudah disebutkan oleh Yesus bahwa dia ada setelah Yesus itu ada. Di dalam surah As-Saffat ayat 6. Nah, para sahabat, ya mungkin kita bisa memahami lebih jauh ya. Jika semua para nabi ini maksud saya beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW, meskipun mereka tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW, maka sang Rasulullah ya pernah bersabda, berbahagialah mereka yang beriman kepadaku, meskipun mereka tidak pernah berjumpa dengan aku. Mereka lah kata Rasulullah, ikhwani, sahabatku, saudaraku. Lalu kemudian pada saat itu sesuai dengan asbabul wurudnya ya, sesuai dengan hadisnya, para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, apakah mereka itu adalah kami? Semua para sahabatmu, wahai Rasulullah? Maka sang Rasul yang sudah diceritakan praekstensinya di dalam Al-Quran mengatakan dan menjawab, tidak. Kamu semua adalah para sahabatku. Sedangkan mereka yang tidak pernah melihat dan tidak pernah berjumpa denganku, namun mereka beriman kepada kerasulanku, mereka adalah para saudaraku. Ikhwani, kata Rasulullah. Jadi kalau yang di sebelah adalah penebus dosa dengan embel-embel pagan Yunani, alhamdulillah Rasulullah Muhammad SAW adalah penghapus dosa. Dengan cara apa? Seperti yang saya terangkan, seperti yang saya bacakan di dalam ayat suci Al-Quran, Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka ikutlah kepadaku. Tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa ikut kepadaku setelah aku datang kepada alam semesta ini. Makanya dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi ketika kita mengikut kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka Allah sang pencipta alam semesta ini jelas dikatakan mengasihi kita dan mengampuni dosa kita. Sebab Allah dikatakan di ayat ini, wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syaratnya yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang ini menyayangi dan mengampuni kita, kata Rasulullah Muhammad SAW di dalam ayat ini, fattabi'uni, ikutlah kepadaku. Ketika saya sujud, sujudlah juga kepada Allah. Ketika saya puasa, puasalah juga untuk menjalankan syariat
Allah. Ketika saya sunat, sunatlah juga. Ketika saya menyembah hanya kepada satu Tuhan, nyembahlah kepada satu Tuhan. Karena itu telah dicontohkan oleh para nabiin, oleh para nabiin yang telah mengangkat perjanjian dengan Allah dengan perjanjian kekal bahwa mereka mengimani saya secara praeksistensi. Saya kira seperti itu, sahabat-sahabat. Oke, Adinda Ripa lagi ibadah ya. Lalu kemudian di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ya, di situ diterangkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat 107. Tidaklah kami mengutusmu wahai Rasulullah Muhammad SAW melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Bandingkan dengan pernyataan Tuhan di seberang sana. Apa katanya? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ketika Rasulullah Muhammad SAW, apa yang dia katakan oleh Sang Pencipta alam semesta yang memproklamirkan tentang dirinya dengan kata wa ma arsalnaka, ka ini merujuk kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan tanda fathah. Wa ma arsalnaka illa, kecuali rahmat, sebagai kasih, sebagai penyayang, kasih sayang lil alamin, kepada alam semesta. Ya, ini sangat jelas. Lalu kemudian ada yang cuat-cuat hangat-hangat ayam. Oh tidak, Tuhan kami itu diutus kepada seluruh bangsa. Makanya ada perintah di dalam Matius 28 ayat 19 ayat 20. Pergilah, beritakanlah Injil kepada seluruh dunia dan baptislah. Injil yang diperintahkan kalau ayat sisipan ini dipaksakan adalah Injil yang mengajarkan tentang justru akan datangnya sosok penghapus dosa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan kepada seluruh dunia. Sampaikan bahwa akan datang sosok penolong lain yang tidak akan datang sebelum aku pergi. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang penginsapan dunia akan dosa. Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat 15. Jadi mau kemanapun yang dimaksud oleh penghapus dosa, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Adinda Julius, saudaraku Julius, ada yang mau ditambahkan, silakan. Kalau udah Bang Juma yang ngomong, mau nambahin pun bingung Bang, soalnya Bang terlalu ini ya, udah terlalu sempurna kita bilang istilah, udah lengkap banget, jadi bingung juga gitu kalau mau ditambahin lagi. Jadi ya itulah kita bilang memang inilah yang kadang di teman-teman Kristen ini ya kurang menyadari bahwa tidak mau mengakui gitu, tidak mau belajar mengecek dulu kebenaran dari Rasulullah, apakah ini nabi atau bukan gitu ya. Dan mereka kan selama ini selalu memframingkan gitu ya, membangun image gitu ya, dari teman-teman Kristen ini membangun image bahwa baginda Rasulullah ini pedofil dan tuduhan-tuduhan yang palsu gitu kan. Mereka nggak bisa berpikir dari sudut pandang bagaimana orang zaman dulu melihatnya gitu. Terus dan sebenarnya seperti apa ya. Memangnya orang zaman dulu tuh bodoh banget gitu ya, bisa ditipuin sama seseorang gitu. Sedangkan Yesus saja yang udah mereka anggap begitu luar biasa aja, pengikutnya cuma beberapa orang. Sedangkan baginda Rasulullah tuh dari, kita bilang kan nih, from zero to hero gitu ya, dari zero jadi hero. Jadi orang begitu banyak ya berbondong-bondong mengikuti ya, tanpa ada yang istilahnya komplain ataupun tidak terima. Itu kan menunjukkan gitu ya, menunjukkan kebesaran, dan ini memang Allah istilahnya turut gitu ya, benar-benar ini diridhoi, dan memang pekerjaannya semua tuh disertai gitu ya, pekerjaan baginda Rasulullah tuh disertai, sehingga tidak ada istilahnya kita bilang musuh atau apapun itu yang bisa melawan gitu, dari pertama sampai akhir ya, sampai penutupannya gitu ya. Tidak ada istilahnya seperti Yesus gitu kan, diserang atau enggak ada nabi-nabi yang lain juga gitu kan, istilahnya sampai riwayatnya tuh begitu tragis gitu ya, sampai ada yang dibunuh, nabi-nabi dibunuh gitu. Tapi kan baginda Rasulullah nggak seperti itu, beda ya. Dari situ aja kita udah bisa lihat ya.
Jadi kalau kita menuduh yang sekarang ini konyol gitu kan. Memangnya orang zaman dulu nggak bisa mikir seperti kalian gitu, ya, menuduh yang aneh-aneh. Mereka hidup di zaman yang sama gitu. Kalau mau bantah malah lebih gampang bantahnya, ya. Jadi ternyata kan nggak ada dan itu membuktikan apa? Ya, bahkan banyak orang Kristen di zaman itu berbondong-bondong menjadi Islam, memeluk Islam. Musuh-musuhnya seperti Khalid dulu kan, Umar juga kan, Radhiallahu itu kan dulu sangat menentang Islam, malah terakhir jadi Islam gitu kan. Ini ini bukti nyata lah gitu. Terus yang raja apa? Raja di Abbasiyah kan dia Kristen gitu. Memangnya dia bodoh gitu kan? Orang jadi raja tuh bukan orang bodoh. Orang-orang yang jadi pembesar kerajaan tuh bukan orang bodoh gitu. Tokoh masyarakat tuh bukan orang bodoh. Dan ini berbeda Betul. dengan Yesus gitu. Yesus dulu tuh murid-muridnya awal tuh kan rata-rata Orang cerdas orang-orang kelas semua. bawah. Ya, iya, beda sama Yesus saat itu yang jadi murid itu 12 itu rata-rata anak di bawah umur kalau bisa dibilang. Kalau orang Yahudi kan orang yang dikatakan boleh mengajar tuh usia di atas 30 tahun. Tapi murid Yesus tuh rata-rata di bawah 30 gitu. Ya, habis itu Iya. banyak kan background-nya juga tukang ikan dan yang inilah pendidikan tuh bukan bukan ahli pendidikan gitu. Jadi di situ jauh membedakan gitu. Dari saya mungkin itu aja tambahannya Ustadz Jumah. Baik. Terima kasih banyak Adinda Julius. Jadi di dalam Al-Qur'an saya tambahkan lagi ya. Allah kemudian mengatakan seperti ini dalam surah Al-Baqarah. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yansu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, di sini wa yuzakkihim. Hebat sekali beliau. Wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jadi kata wa yuzakkihim, dan dialah sang rasul yang menghapus ya, atau yang mensucikan mereka. Nah, ini perlu kejelasan yang terperinci kepada sahabat-sahabat sekalian supaya bisa memahami lebih jauh. Kalau selama ini kita mengikuti irama Yesus adalah jalan keselamatan, Yesus adalah kehidupan dan seterusnya. Itu karena kita menolong mereka memahami siapa Yesus di hadapan Sang Pencipta alam semesta. Nah, saatnya lah kita mengajarkan mereka tentang kalamullah. Jadi kata di dalam surah Al-Baqarah ayat 129, kata yuzakki, ya. Ini sangat sederhana, mensucikan. Persoalannya kemudian adalah apa yang disucikan? Mensucikan jiwa kah? Kalau iya, mensucikan jiwa dari apa? Kalau mensucikan jiwa, itu mensucikan jiwa dari dosa apa? Kalau dia mensucikan dosa, ya itu lagi yang jadi pertanyaan. Dosa apa yang kemudian disucikan oleh Rasulullah Muhammad SAW? Jadi alternatif jawabannya kemudian adalah satu, mensucikan diri, ya, mensucikan jiwa dari dosa kesyirikan. Kedua, mensucikan jiwa dari dosa kotoran hati. Ketiga, mensucikan jiwa dari dosa kemaksiatan. Keempat, mensucikan jiwa dari dosa hal-hal negatif lainnya. Namun, bukankah semua itu intinya adalah mensucikan dosa dan menghapus dosa? Bila istilah yuzaki penjelasannya hanya untuk merujuk kepada mensucikan jiwa dari kesyirikan atau kemusyrikan, menyembah selain daripada Allah, bukankah itu semua tindakan atau seruan atau ajaran atau mata rantai daripada apa yang dijadikan seruan umum oleh tugas para nabi, termasuk Yesus? Bukankah seluruh nabi-nabi mengajarkan tauhid? Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Bukankah semua itu konsep yang diajarkan nabi-nabi besar yang dikenal oleh Islam, yang dikenal oleh Yahudi, yang dikenal oleh Kristen? Ya. Jadi apa yang dimaksud yuzaki? Nah, ini yang perlu dipahami dengan baik. Ya, kalau kemudian kita bercerita tentang yuzaki dan kemudian apa keistimewaan dari sang rasul yang diceritakan diangkat perjanjiannya secara praeksistensi oleh Allah dan para nabi ini. Apa istimewanya tugas beliau? Lalu kemudian kita akan mengajarkan bahwa makna yuzaki itu sendiri
tidak pernah dinisbahkan kepada nabi-nabi yang lain. Tidak pernah. Satu ayat pun yang mengandung kata yuzakki di dalam Al-Quran tidak pernah ditujukan kepada para nabi, para rasul, selain hanya ditujukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tadi. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa siapapun yang beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengakui risalah beliau, maka semua dosa-dosanya saat sebelum menjadi muslim, maka dosa-dosanya akan diampuni. Inilah jaminan keselamatan dan jaminan penghapusan atau pengampunan dosa. Ya. Jiwa kemudian yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jiwa-jiwa yang mengakui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai figur yang diterangkan sebagai yuzakki, yang yang mensucikan. Maksud saya, sorry. Jadi tidak ada yang perlu kita embel-embelin, tumbal, ajaran pagan, ajaran animisme, penyembahan terhadap roh-roh, penyembahan terhadap oknum manusia yang mati bangkit hari ketiga, penyaliban bangkit dari kematian. Itu tidak perlu itu. Ya, tidak perlu. Dosa yang kita lakukan kemudian ketika kita mengakui kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah dengan izinnya akan menghapus dosa-dosa kita. Justru itu makanya saya katakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penghapus dosa. Dia adalah penghapus dosa. Dia yang telah memberikan jaminan bahwa ketika umat Islam itu senantiasa bersalawat kepada beliau, sang Rasul yang sudah diperjanjikan di alam praeksistensinya, akan mendapatkan jaminan berupa syafaat. Karena itulah kemudian yuk berlomba-lomba kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan terkecoh dengan pikiran dan dengan ungkapan manusia-manusia lemah akal yang mengatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak diselamatkan karena masih didoakan. No. Justru salawat ini imbasnya bukan kepada beliau sang Rasul, tetapi imbasnya adalah kembali kepada kita yang bersalawat memuji kepada beliau. Karena itulah kemudian siapa yang paling banyak memuji beliau, memberikan syahadat memberikan syahadatnya, pujiannya kepada beliau, maka dia yang mendapatkan peluang syafaat yang lebih besar dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yuzakki yang menghapus dosa, dialah yuzakki yang mensucikan manusia. Ya. Baik para sahabat-sahabat sekalian, di sini ada senior saya, Kanda Handi Selebes. Wah, mantap sekali. Assalamualaikum, Kanda. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Baru saja balik habis ketemu teman-teman yang di Jawa Timur sampai Jawa Barat begitu. Begini Ustadz Juma, saya tertarik juga tadi itu adanya kata salawat. Kaum sebelah itu sepertinya selalu menyerang kita. Apa itu salawat, dia nggak ngerti gitu ya. Terus kemudian kok Allah bersalawat dan malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Terus manusia bersalawat gitu loh. Tolong diterangkan apa arti salawat, kemudian apa sih maksud Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya mereka itu ngerti, berhenti memfitnah, karena mereka bisa membedakan salawat, berdoa, sholat. Jadi kadang ada identikan salawat itu sama dengan sholat. Kalau kamu sholat kok kenapa ke Nabi Muhammad? Ya mohon dicerahkan gitu. Pak Juma silakan, monggo. Iya, baik. Jadi ini ada masukan dari abang saya ya. Apa sih salawat itu gitu yang sering dihujat oleh manusia, makhluk-makhluk terjemahan, ya kan? Nah, betul. Sebelum saya mengupas ini, kembali saya ingin mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah oknum sang rasul yang sudah diperjanjikan oleh Allah kepada para nabi-nabi, pra eksistensi beliau. Nah, inilah makanya
ada salawat di dalam Islam. Seperti ketika Yesus juga diselawatkan oleh orang-orang yang hidup sezamannya. Ya, Hosana, Hosana, keselamatan untuk Yesus. Kan gitu ya. Nah, kemudian di dalam Islam jelas sekali bahwa salawat itu tidak diartikan sebagai doa dalam arti kata yang didoakan itu belum selamat. Ini yang perlu dipahami oleh teman-teman seberang sana gitu loh. Sama ketika saya mendapatkan hadiah misalnya. Zulkifli Emabas dapat hadiah umroh. Orang-orang akan memuji saya, orang-orang akan memberikan ucapan selamat kepada saya. Apakah artinya saya tidak selamat? Tidak. Di dalam Al-Quran misalnya ya, ulaika alaihim salawatum min rabbihim warahmah. Mereka itulah yang mendapat perkataan yang sempurna. Coba. Dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, di sini ada kata salawat. Apa makna salawat ini? Kesempurnaan. Perkataan kesempurnaan. Ya. Pernyataan kepada orang-orang yang diberikan petunjuk untuk memberikan ucapan selamat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pujian. Nah, siapa yang memberikan pujian kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka kelak dia akan mendapatkan syafaat. Jadi orang bersalawat bukan mendoakan beliau, tapi orang berselawat mendoakan dirinya supaya mendapatkan syafaat. Nah, ini orang-orang terjemah nggak paham. Salatullah sana'uh alai indal malaikati wa salatul malaikati du'a. Salawat dari Allah maksudnya adalah pujian Allah kepada Rasul Muhammad SAW. Lalu kemudian salawat dari malaikat maksudnya adalah doa. Jadi kalimat Allahumma salli alaihi, ya Allah, semoga salawat untuk beliau. Maksudnya, pujilah beliau di sisi makhluk yang maha mulia, yaitu para malaikat. Nah, ini yang tidak dipahami. Sehingga mereka orang-orang yang mengatakan, wih, Rasulullah Muhammad SAW itu didoakan. Padahal tidak. Kalau Rasulullah Muhammad SAW itu didoakan, apakah Anda tidak bercermin setiap saat, hayo mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Memberikan selamat. Mereka tepuk tangan. Memberikan selamat kepada Tuhannya mereka. Ini lucu. Kalau kita tidak hanya memberikan selamat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang adalah pensuci dosa manusia. Yang adalah penghapus dosa manusia. Ini yang tidak dipahami oleh mereka. Bagaimana mau paham? Baca kitab mereka aja mereka tidak ngerti. Bagaimana mau paham? Jangankan terjemah, jangankan kitab original teks, terjemahan yang sudah nyata di mata mereka saja mereka nggak paham. Apalagi masuk ke dalam pengkajian-kajian materi-materi Islam. Nggak bisa. Terkecuali satu syaratnya, menggunakan akal sehat dan menendang jauh-jauh doktrin dogma mimbar gereja. Baru bisa paham tentang ajaran Islam. Saya kira begitu, Kanda. Oke, baik, terima kasih. Waduh, sangat jelas banget gini. Semoga saudara-saudara yang ada di sebelah, ya orang beragama Kristen lah, mohon berhenti. Lebih baik sebenarnya itu kalau nggak ngerti ya lebih ditanyakan. Jangan diklaim dulu baru diterangkan, kan ini artinya Anda membodohi diri Anda sendiri. Karena ini arena publik. Jadi kalau Anda mau menyebarkan agama Anda, ya pahami dulu apa yang Anda ucapkan begitu. Kembali ke topik itu, saya senang sekali topik ini. Rasulullah Muhammad SAW adalah penghapus dosa. Saya setuju dengan itu. Artinya adalah bukan dihapus begitu saja. Ya syariat-syariat beliau ya diikuti, wajib, sunnah ya. Kalau mampu sunnahnya dilaksanakan, wajibnya harus. Kan begitu. Mereka kaum sebelah enggak ada wajib, enggak ada sunnah. Tepuk tangan ya oke. Ke gereja hari Minggu tepuk tangan selesai. Matinya Yesus di tiang salib selesai sudah. Kan gitu. Ayo, praktis to the point, kita tapi bertepuk tangan untuk Tuhan. Itu. Jadi saya salut dengan ini. Ya begini Ustadz Juma, saya salut dengan topik ini dikembangkan terus. Saya yakin di sana kalau mendengarkan ya berhentilah.
sudah diterangkan arti sholawat, bagaimana Allah bersalawat dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Saya yakin itu pas banget. Terus kemudian itulah menerangkan. Karena mereka itu nggak bisa membedakan mana itu berdoa, mana itu sholat wajib, mana itu sunnah, mana itu sholawat itu sendiri, nggak ngerti. Mereka mengatakan yang jelas kamu bersalawat, ya kamu sholat kepada Nabi Muhammad. Kamu nyembah inilah, nyembah itulah, begitu. Padahal ini kan cuma arah kiblat. Ya terima kasih penjelasannya. Semoga kedepannya mereka itu kita ajak baik-baiklah untuk dialog supaya menghilangkan hujatan. Makasih Ustadz Juma. Baik Anda, baik. Di sini juga kita kedatangan tamu, sahabat saya Dinda kita Mahadewa, ya, yang rambutnya krinyol belum mandi 3 hari. Assalamualaikum, Bang Dewa, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak suaranya ini? Kedengaran dong. Yang ngomong kan kupingnya Iya. situ. Bener nggak? Alhamdulillah, alamin. Ternyata handphonenya udah bisa ya. Nggak sia-sia tadi bener ngejamret. Ternyata handphonenya masih bagus ini. Masya Allah. Aduh, berbahagialah Bang Dewa. Karena beliau termasuk umat Rasulullah Muhammad SAW yang adalah Rasul penghapus Amin. dosa. Amin. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Dek? Dewa nggak tahu nih temanya apa, bingung ini. Nyampein Itu apa ada di masalah. itu ada di topik itu. Rasulullah Muhammad SAW adalah penghapus dosa. Oh, itu temanya. Apa ya? Ya, Dewa jadi mikir dulu lah. Ya, Mikir jadi dulu, Islam itu tidak mengenal adanya penebusan dosa. Itu ajaran pagan yang kayak gitu-gitu. Tapi Islam mengenal sang penghapus dosa, sang pembebas manusia dari dosa. Dan ini merujuk pada tugas utama yang agung dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ketika ajaran Kristen itu mengenal sang juru selamat yang mereka sebut dengan Al-Masih, dalam perjanjian baru yang mengatakan bahwa Yesus disebut Al-Masih karena sebagai sang penebus dosa melalui tiang salib, sama seperti yang terjadi pada dewa-dewa yang ada di masa Romawi Yunani. Sebutan Al-Masih itu jelas, ya betul. Ya, sebutan Al-Masih, orang yang diurapi bagi Yesus, merupakan gelar yang khas bagi sahabat-sahabat Kristen. Namun Al-Masih bagi umat Islam itu kita beda artinya. Al-Masih itu hanyalah sebatas misalnya ada orang sakit, disentuhnya sembuh dan lain sebagainya. Jadi ajaran penebus dosa itu meniscayakan adanya iman kepada Yesus dan adanya tindakan pembebasan dengan syarat mengakui bahwa Tuhan datang, dilahirkan, dibesarkan, disunat, ditampar, diludahin, diseret, dibunuh, bangkit pada hari ketiga, dosa dihapuskan. Jika diimani sebagai Tuhan. Jadi menyeret manusia kepada ajaran pagan. Nah ini. Namun kemudian, kalau Rasul Muhammad SAW konsepnya beda. Dia adalah yusakki. Dia adalah penghapus. Dia adalah pensuci dari dosa manusia. Jadi dia mensucikan dosa manusia. Dengan cara apa? Seperti yang saya terangkan tadi. Ya, bahwa ajaran Islam mengenal juru selamat yang kemudian disebut dengan Khatam al-Nabiyyin. Ya, penutup para nabi. Sebutan Khatam Nabi ini adalah menterai para nabi. Sebagaimana yang saya terangkan tadi dalam beberapa kajian kita. Dan juga di dalam surah Al-Ahzab ayat 40, ini adalah merupakan gelar yang khas bagi Rasulullah Muhammad SAW. Gelar khas ini tentu terkait dengan perjanjian agung yang saya bacakan di dalam surah Ali Imran ayat 81 itu tadi. Bahwa perjanjian agung yang diikat oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini bersama dengan para nabi-nabi, termasuk Yesus hadir pada saat itu, mengangkat sebuah perjanjian. Apakah kalian menyaksikan bahwa sang rasul yang datang kelak nanti akan mengajarkan tentang penghapusan dosa? Para nabi mengiyakan. Nah inilah dia Rasulullah Muhammad SAW dengan seperangkap ajarannya yang telah dinubuatkan oleh Yesus sendiri dalam Yohanes 16 ayat 5 ayat 7 sampai ayat 15, bahwa ketika dia datang, sang penolong inilah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Nah, segala sesuatunya inilah yang disebut rangkaian daripada pensucian manusia. Jadi ajaran penghapusan dosa
itu jelas meniscayakan iman kepada Sang Rasul Muhammad SAW tentu dengan tindakan. Jadi pembebasan ini bukan tanpa syarat. Ya, dosa akan dihapuskan ya tanpa adanya pengganti ya, seperti konsep pagan, dosa kita dihapuskan dengan cara ada yang jadi tumbal. Itu ajaran barbar. Nah, sementara menurut Al-Quran, pembebasan dosa tanpa syarat sekalipun itu sangat sederhana. Apa itu? Sang Rasul hanya diperintahkan untuk berkata, lehube ikoftai abhem adonai umakelahem al-konitihem. Apa artinya? Ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni semua dosa-dosa kalian. Ini jelas, ya. Ini jelas. Tidak ada yang perlu diragukan di dalam dalil ini. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Fattabi'uni. Jika engkau mencintai Allah, jika engkau ingin masuk ke dalam surga, jika engkau ingin masuk ke dalam orang yang dikasihi oleh Allah, fattabi'uni, kata Rasulullah, ikutilah aku. Kalau Anda mengikuti aku, maka Anda akan menjadi seorang Islam, Anda akan menjadi seorang Muslim, dan syaratnya yang lain harus mengakui Yesus yang disembah oleh agama barbar hanya sebagai utusan Tuhan. Kata Allah di dalam ayat ini, wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini adalah konsep, ini adalah tatanan, ini adalah sertifikat Allah. Makanya dikatakan inna dina indallahi Islam. Nah, itu sertifikat yang tidak dimiliki oleh agama lain. Yesus tidak pernah mengatakan agama yang paling mulia di hadapan Bapa adalah Kristen. Oh, nggak ada itu. Nggak ada. Hanya ada di dalam Islam, mengakui Islam. Al-Quran mengakui Al-Quran. Allah mengakui dirinya sebagai Allah. Rasulullah Muhammad SAW mengakui dirinya sebagai Rasulullah. Jelas hanya ada di dalam ajaran penghapusan dosa, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi jelas di dalam pengajaran guru-guru kita dalam bahasa Ibrani dikatakan lehube ikfotai ofhem adonai mekelohem al-katoikihem. Ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni semua dosa-dosa kalian. Di mana tertulis? Di dalam surah Ali Imran ayat 31. Jadi inilah keunikan masing-masing kedua ajaran. Antara ajaran pagan dan ajaran Islam. Yang sebelah unik, tapi uniknya itu irasional. Tapi kalau Islam jelas rasional, dalilnya jelas. Nah, kalau selama ini kita mengikuti alur mereka, sekali-sekali dong kita tampil membawa kandungan Al-Quran bahwa tidak ada keselamatan di atas muka bumi ini setelah Rasulullah Muhammad SAW itu datang tanpa mengikuti beliau. Fattabi'uni, ikutlah kepadaku, ikutlah kepada Islam, ikutlah kepada Al-Quran, ikutlah kepada ajaran-ajaran para kristologi termasuk Bang Dewa. Seperti itu. Baik, saya komentari dulu. Baik, Bang Joma, lengkap sekali itu rasanya. Saya terharu juga itu dengan teman-teman saudara-saudara Kristen yang bypass saja gitu loh. Hanya bertepuk tangan, mengiyakan Yesus mati di tiang salib, mati menembus dosa. Selesai, kan bypass. Dengan hura-hura begitu ya. Tanpa usaha begitu. Kita di Muslim ya benar dengan topik tadi itu gitu. Kita harus berupaya, kita harus mengikuti semua syariat yang ada. Sebenarnya nggak susah loh jadi Muslim itu. Nggak susah begitu. Susahnya apa? Nggak ada. Jangan ikuti kata Saifudi Ibrahim. Siapa sanggup anak-anak sholat 5 waktu? Kan begitu. Kan mereka murtad itu karena nggak sanggup mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa sholat subuh katanya harus mandi dulu dan seterusnya dan seterusnya. Memang kalau diucapkan ya susah. Tapi kalau kebiasaan ya nggak susah gitu loh. Kan begitu. Iya. Jadi sebagai Muslim ya nggak susah kok mandi, sholat, ada sunahnya dan segala macam begitu. Kalau saya pribadi ya, jadi Muslim itu nggak susah, indah. Semua ada syariat. Mau bangun pagi ada yang harus diomongin, mau berangkat kerja harus ada yang diucapkan. Semua ada aturannya begitu. Tapi kalau di Kristen enggak, bangun pagi bodo amat. Hari Minggu mandi mau enggak gereja selesai tepuk tangan pulang dosa diampuni kan gitu.
Ini ajaran macam apa ini? Yesus sendiri kan nggak pernah ngajarin kayak gitu loh. Ibunya Yesus, ibu yang melahirkan anaknya yang dianggap Tuhan, ibunya nggak pernah gitu loh sama anaknya, enggak. Nah sekarang ini orang baru lahir belakangan itu loh, membantai ibunya Yesus gitu loh. Ibunya nggak pernah ngangkat anaknya jadi Tuhan, ibunya nggak pernah nyembah anaknya jadi Tuhan, kok jadi sekarang berubah arah gitu. Seakan-akan ini orang-orang belakangan ini lebih pintar daripada ibu yang melahirkan dia ini loh. Jadi kembali ke Nabi Muhammad SAW adalah bagaimana cara kita supaya tetap istiqomah, kita jalankan syariat Nabi penutup ini. Tidak ada lagi Nabi yang ada sesudah ini, lengkap sudah syariatnya. Jangan ikuti saudara Lugat Tambunan yang mengaku Nabi. Itu adalah akal-akalan saja, ada yang dikejar di balik ini semua ya. Yang jelas tidak ada Nabi lagi. Tapi mereka memang berbeda sih Banjul. Perbedaan Nabi versi mereka dengan versi kita sangat berbeda. Begitu nanti mungkin ada topik lain lah yang kita bisa angkat. Makasih. Lanjut ke Bang Dewa lagi. Bang. Saya pengen dengerin suara beliau tuh. Silakan. Ayo dong Bang Dewa, jangan malu-malu. Jangan sembunyikan ilmunya. Silakan. Nggak punya ilmu Bang, bener Bang ini Bang. Takut malu, takut salah, malu nanti. Ini mengenai soal Nabi dulu aja ya. Di dalam ajaran agama Kristen tidak ada pernyataan yang namanya di dalam Bible itu kata-kata Natal, kata-kata apalagi tuh, kata-kata Natal, terus kata-kata Sinterklas, Nabi terakhir, tidak disebutkan yang namanya Nabi terakhir itu adalah Nabi Rasul Paulus. Maka timbullah yang namanya nabi-nabi selanjutnya, Nabi Lugahon, Tanpa Ragi, Nabi Kisming, dan lain sebagainya. Kalau misalkan disebutkan ada Nabi terakhir, itu Rasul Paulus adalah Rasul terakhir. Selesai udah. Sama halnya seperti di dalam ajaran agama Islam. Nabi kami yang terakhir itu adalah baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Tidak ada Nabi lagi setelah baginda Nabi Muhammad, titik, nggak pakai koma, harga mati itu. Walaupun dia jenggotnya itu seperti Batman, jubahnya seperti Batman, jenggotnya sampai ke bahu, sarungnya seperti Superman, nggak ada cerita. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah itu. Terus untuk mengenai masalah penebusan dosa, ini justru aneh gitu kan. Penebusan dosa. Ini apa ya, ajaran mana? Dewa juga bingung gitu kan. Kita yang melakukan kesalahan, kita yang berzina, kita yang mencuri, kita yang membegal, orang lain yang dihukum. Itu suatu hal yang aneh. Dewa tidak akan pernah bosan menyampaikan ini ya. Kita bermain analogi di sini. Allah Subhanahu wa taala mengutus 124.000 nabi. 124.000 nabi Allah mengutus. Tidak ada satupun nabi yang mengajarkan Trinitas, Trinduan, ataupun Tritunggal. Itu tidak ada. Satu nabi pun mengajarkan hal seperti itu. Semua para nabi itu maksum. Artinya terpelihara dari dosa. Tetapi ternyata ada beberapa nabi yang melakukan kesalahan. Contoh, Nabi Adam alaihissalam kesalahannya satu. Kesalahannya dia cuma satu. Dia memakan buah huldi sampai dia diusir dari surga. Taubatnya ribuan tahun. Bayangkan, Nabi Adam alaihissalam kesalahannya satu. Nabi Ibrahim alaihissalam kesalahannya satu. Seumur hidup berbohong 3 kali. Tapi tobatnya sampai menangis darah dia itu. Nabi Musa alaihissalam kesalahannya satu. Dia pernah membunuh orang Mesir. Sekali bunuh, mati. Tobatnya sampai dia menangis semalaman. Datang ini umat Kristen yang ngaku-ngaku sebagai Bani Paulus, Bani Protestan, Bani Katolik, mengaku dosanya sudah ditebus. Luar biasa ini. Nabi diangkat langsung oleh Allah. Umat Kristen yang angkat siapa? Yang angkat siapa? RT bukan, RW bukan. Ini kadang sudah nggak jelas gitu kan. Ajaran macam apa ini kayak seperti ini? Itu dulu aja dari Dewa. Silakan dilanjut. Iya, benar sekali. Jadi kaitannya dengan ajaran seberang ya. Penyembahan terhadap roh, Allah katanya itu adalah roh. Padahal kalau ada esensi, ada sosok yang hanya roh, berarti kan dia gentayangan, ya kan? Begitupun demikian sebaliknya, kalau hanya jasad tidak ada roh, berarti kan dia mayat. Nah, kalau ada dua-duanya, roh dan juga jasad menyatu, maka dia adalah makhluk. Nah, berarti mereka mengatakan Tuhan mereka adalah roh, berarti gentayangan. Benarlah apa yang disampaikan di dalam Wahyu 5 ayat 6. Inilah ketujuh roh Zeus yang diutus ke bumi. Jadi ada 7. Nah itu penyembahan seperti ini adalah penyembahan yang tidak pernah diajarkan
oleh Yesus. Kalaupun ada dalil yang mengatakan Allah itu roh, maka sembahlah Allah di dalam roh dan kebenaran. Nah, ini harus dipahami. Bukan diartikan bahwa oh Allah itu roh dalam penggambaran bahwa dia adalah makhluk yang tidak terlihat. Bukan seperti itu. Roh itu terjemahannya di dalam pemahaman yang punya kitab asli orang-orang Yahudi. Ruah itu bisa kekuatan, bisa spirit, bisa angin. Jadi bukan berarti Allah itu adalah roh, sama seperti Baitullah misalnya, rumah Allah. Bukan berarti rumah itu adalah Allah. Nah, ini yang disalahartikan oleh umat terjemahan, sahabat Kristen. Karena mereka memang tidak memahami konsep roh dan tidak memahami konsep kebenaran. Kebenaran apa yang mereka punya? Apakah menyembah Yesus itu adalah kebenaran? Bukan. Apakah tidak bersunat itu adalah kebenaran? Tidak. Apakah membatalkan hukum Taurat yang ada dalam kitabnya mereka Bani Israel baru, lalu kemudian mereka katakan itu adalah perjanjian lama, nggak berlaku lagi, yang berlaku sekarang adalah perjanjian baru? Tidak. Jadi tidak ada kebenaran yang mereka punya. Seperti Natal, yang tadi istilah-istilah itu. Ya. Itu tidak ada Santa kebenarannya. Claus. Santa Claus itu tidak ada kebenarannya. Makan babi, menyembah hari Minggu, tepuk tangan untuk Tuhan. Tidak ada kebenarannya. Masuk di rumah ibadah, pakai alas kaki, tidak mandi junub. Tidak ada kebenarannya. Kebenaran apa yang mereka punya coba? Pakai rok mini. Iya. Nggak ada kebenaran. Jadi menyembah di dalam roh dan kebenaran itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Mandi junub aja kagak. Gimana mau dikatakan kebenaran? Coba. Menyembahnya kepada makhluk, kebenarannya di mana? Mengatakan Tuhan itu datang inkarnasi sebagai manusia, kebenaran apa yang ada seperti itu? Nggak ada. Karena para nabi tidak mengajarkan demikian. Justru Yesus capek diobok-obok karena mengajarkan Tuhan itu hanya satu. Ya, hanya satu. Percayalah kepada Allah yang satu-satunya Allah, tidak ada yang lain. Yohanes 17 ayat 3 gitu. Jadi roh dan kebenaran itu disalahartikan oleh teman-teman Kristen. Tapi ya sudahlah, kita lagi tidak membahas mereka. Yang terpenting kemudian adalah apa yang dituangkan di dalam Al-Quran tentang praeksistensi Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan sebuah perjanjian agung antara Allah dengan para nabi. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian para nabi, sungguh apa yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah kemudian berfirman, apakah kalian wahai para nabi mengakui dan menerima perjanjianku terhadap rasul tersebut? Para nabi kemudian menjawab, kami mengakui. Allah kemudian berfirman lagi, kalau demikian saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu tentang sang rasul tersebut. Siapa rasul ini? Dikatakan dalam ayat ini, wa yuzakkih. Ya, dia adalah penghapus, dia adalah pensuci manusia. Saya kira seperti itu. Kalau ada mau ditambahkan, ya, silakan sahabat. Saya tambahkan sedikit. Mereka sebenarnya itu salah menafsir tentang menghapus dosa itu. Kita ingat di perjanjian lama ada semacam penyembelihan binatang, sebenarnya sumbernya dari sana begitu, antara Ishak dan Ismail. Dihubungkan ke Ishak adalah mengorbankan binatang-binatang itu sebagai penghapus dosa. Padahal kalau diterjemahkan dengan di Jawa modern ya, berapapun binatang yang kau persembahkan bukan darahnya binatang itu. Artinya dengan dagingnya binatang ini kita saling berbagi, itulah saling ya beramal. Itu. Jadi sekarang enggak. Yeah. Ditarik garis lurusnya langsung ke darah Yesus di tiang salib, mati menghapus dosa, enggak ada lagi binatang yang dikorbankan. Artinya enggak ada lagi saling berbagi begitu di situ. Ya itu kalau sumbernya sebenarnya dari sana begitu. Salah mengartikan apa arti penghapus dosa. Berapapun binatang yang kita sembelih, kalau enggak disembelih atas nama Allah, terus kemudian tujuannya untuk berbagi kepada saudara-saudara kita seperti di Idul Adha, ya itu nggak ada gunanya. Kalau langsung to the point, mati Yesus, dosa habis, selesai. Padahal sebenarnya ini kan untuk binatang, sebenarnya harus disembelih untuk saling berbagi. Sumbernya dari sana, Bang Jul. Saya terakhir statementnya seperti ini. Silakan. Iya. Jadi silakan Bang Dewa, silakan. Ya. Kejoliman yang ada di dunia akan selalu ada.
Dan itu bukan karena banyaknya orang yang jahat, tetapi karena orang baik banyak yang diam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang-orang seperti Zulkifli M. Abbas, Ustadz Tata, seperti Bang Handi, seperti Mahadewa yang selalu siap ini, yang selalu siap berdiskusi. Berdiskusilah yang baik, jangan sampai memfitnah-fitnah seperti itu. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, jangan kalau engkau menebarkan api kebencian, kalau engkau menebarkan api fitnah, engkau akan menjadi bahan bakarnya. Itu luar biasa kata-kata itu. Lidah orang yang berakal berada di belakang hatinya, sedangkan hati orang yang bodoh berada di belakang lidahnya. Itulah umat sebelah seperti itu. Mereka berusaha untuk memfitnah-fitnah, tetapi alhamdulillah mereka memfitnah bagaikan anak panah tanpa busur. Tidak akan pernah yang namanya kena. Walaupun kena, cuma seupil lah itu mah walaupun kena. Nah ini untuk mengenai masalah syafaat Nabi ya. Tadi luar biasa ya sudah dijelaskan sama Bang Juma. Malah Dewa kalau misalkan Dewa ngedenger kisah mengenai Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada umat muslim, itu Dewa kadang suka menangis Bang. Bener Bang. Ahlaknya yang luar biasa, tetapi kenapa banyak orang yang kontra sama dia? Apa sebenarnya kesalahan Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad mengajarkan ajaran yang benar. Nabi Muhammad tidak pernah yang namanya memikirkan dirinya sendiri. Tidak pernah. Nabi Muhammad selalu memikirkan umatnya. Itulah yang ada di pikiran Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad naik di atas mimbar, Nabi Muhammad seperti melihat telaga. Banyak orang yang minum di situ. Sampai salah satu sahabatnya berkata, apakah itu kami, wahai Nabi? Apakah itu kami yang minum? Ternyata bukan. Siapa itu ya Nabi? Amanu bi wasalam ya Rauni. Dia mau beriman kepadaku. Dia mau percaya kepadaku tanpa melihat aku. Luar biasa itu Nabi Muhammad. Dia tidak pernah memikir kakinya sampai berdarah, kakinya sampai bengkak, dikejar-kejar, tapi dia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Padahal surga udah dijamin sama beliau. Surga sudah dijamin. Tetapi luar biasa itu baginda Nabi. Kita umat muslim konon katanya mencintai Allah. Umat Yahudi mencintai Allah. Kebetulan ada Bang Valen di sini. Terus umat yang lain bilang katanya mencintai Allah. Ya kan? Tapi katakan betul kata tadi kata Bang Juma tadi, in kuntum tu ibnullah. Kalau engkau benar-benar cinta kepadaku, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti aku. Karena insya Allah kita nanti akan mendapatkan syafaat dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kita tidak seberuntung dengan Anas bin Malik, ya kan? Kita tidak sejaman dengan Nabi Muhammad. Anas bin Malik begitu luar biasanya melayani baginda Nabi Muhammad. Dan kita pun tidak bisa menjamin pada saat kita hidup sejaman Nabi Muhammad, Dewa yakin orang seperti Bang Handi pasti ini pronya ke Abu Jahal ini, nggak mungkin ke Nabi Muhammad. Yakin Dewa itu. Makanya kita bersyukur kita itu bisa dihidup zaman sekarang. Itu aja dari Dewa. Benar Dewa kadang nggak kuat kalau ngedengar itu. Nabi Muhammad begitu luar biasanya. Tidak pernah memikirkan dirinya. Dia selalu memikirkan umatnya. Tapi kenapa banyak orang yang fitnah-fitnah seperti ini? Luar biasa itu. Akhir dari Dewa. Jangan pernah menebarkan fitnah. Jangan pernah menebarkan api kebencian. Sesungguhnya orang yang menebarkan api fitnah, orang yang menebarkan api kebencian, dialah yang akan menjadi bahan bakarnya. Itu aja dari Dewa. Masya Allah, luar biasa. Ya, di sini ada sahabat kita, ada Bang Valen dan Adinda Umidini. Mungkin ada pencerahan atau tambahan, silakan. Silakan Bang dulu, dilanjut dulu Umi baru masuk. Ini bahasannya tentang apa nanti, boleh mengikuti. Mungkin Bang Valen dulu ya. Ya, selamat siang semua ya yang di channelnya Bang Zuma. Saya juga barusan masuk. Mungkin saya juga nyimak dulu ya, biar tahu. Oke, dilanjut Bang Zuma. Baik. Jadi materi kita pada siang hari ini adalah Rasulullah Muhammad SAW itu adalah penghapus dosa. Jadi apa yang dibahasakan, yang disampaikan oleh saudara kita Bang Dewa, ya, itu sangat terkait dengan apa yang kemudian kita bahas pada siang hari ini. Bila semua nabi-nabi
beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW berdasar terhadap surah Ali Imran ayat 81 ini, ya, meskipun mereka tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW, namun Rasulullah Muhammad SAW pernah mengatakan dan mengikrarkan, berbahagialah mereka yang beriman kepadaku, meskipun mereka tidak pernah berjumpa denganku. Merekalah ikhwani, merekalah ikhwani, merekalah ikhwani. Kemudian para sahabat pada saat mendengarkan ucapan Rasulullah Muhammad SAW itu pun bertanya, apakah mereka itu adalah kami semua para sahabatmu ini, wahai sang Rasul? Rasulullah Muhammad SAW pun akhirnya menjawab, tidak, kamu semua adalah sahabatku. Ya. Sedangkan mereka yang tidak pernah melihat dan tidak pernah berjumpa denganku, namun mereka beriman kepada kenabianku dan kerasulanku, mereka itulah ikhwani, mereka itulah para saudara-saudaraku. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ketika materi ini juga memberikan, ya, pemahaman yang mendalam terhadap kita tentang apa yang tertuang kemudian di dalam surah Ali Imran ayat 81, yang berdasar terhadap ayat ini bagaimana kemudian Allah yang Maha Suci, ya, atau Hasim Baruhu itu telah mengikat atau membuat suatu perjanjian agung kepada seluruh nabi-nabi tanpa terkecuali tentang akan datangnya sosok Rasul Muhammad SAW pada masa yang akan datang, dan wajib bagi seluruh nabi-nabi itu untuk beriman kepada sang Rasul tersebut. Jadi tadi saya sudah menjelaskan dari ayat ini ada kata misak, ya, yang di dalam bahasa Ibrani mungkin saudara Valen itu bisa mengartikannya dengan berit rabah, ya, perjanjian agung yang amat dahsyat. Kemudian juga ada kata al-nabiyin yang secara literal ditunjukkan kepada para nabi-nabi, praeksistensi yang menceritakan tentang perjanjian tadi. Jadi istilah al-nabiyin itu jelas merupakan nabi-nabi yang dikenal oleh ahli kitab, ya, sebagai nabi-nabi yang memiliki histori, memiliki sejarah, ya, memiliki kekuatan fakta secara de facto bahwa mereka itu adalah sosok-sosok nabi yang memang pernah ada gitu loh. Nah, itulah kemudian sebabnya kata nabiyin dikuatkan dengan tambahan al di dalam Al-Qur'an, yakni al-ma'rifah atau sebagai definisi otik, ya, dan dalam Al-Qur'an diterjemahkan ya, kebetulan di sini ada Bang Valen, ya. Tadi saya ada chat dengan Adinda Umi, tolong dong gimana belinya Al-Qur'an, ya, yang terjemahan Ibrani gitu. Di mana di dalam Ibrani kata-kata nabi ini al-nabiyin ini disebut dengan sebutan neviim, ya. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Kemudian yang ketiga adalah adanya kata rasul, ya, di dalam ayat Ali Imran ayat 81 yang secara literal bermakna utusan atau rasul, sejajar dengan saliyah di dalam bahasa Ibrani. Ya, kalau nggak salah nanti ditegur kalau keliru gitu. Nah, lalu kemudian di dalam surah Ali Imran 81 ini merupakan isyarat bahwa rasul dan juga nabi yang ada di dalam ayat ini itu menceritakan tentang praeksistensinya sang Rasulullah Muhammad SAW yang kelak akan lahir di abad kelima. Ya. Nah, itulah sebabnya semua ajaran para nabi itu ada indikasi akan datangnya sosok nabi tersebut. Jadi praeksistensi sang Rasulullah SAW itu ada, kemudian eksistensi kemanusiaan Rasulullah Muhammad SAW juga itu ada. Berdasar terhadap perjanjian agung itu sendiri yang saya maksudkan tadi, merujuk kepada sang Rasul sebagai pribadi yang berpraeksistensi. Nah, semua nabi-nabi yang mengikat perjanjian agung itu bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah, mereka berikrar mengenai sang Rasul sebagai isi perjanjian agung yang amat dahsyat itu. Nah, itulah kemudian sahabat-sahabat di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 129, ya, Nabiullah Ibrahim atau Abraham itu mengingatkan perjanjian agung itu sebagai rekaman kolektif. Dan kemudian Abraham memohon agar eksistensi kemanusiaan Rasul Muhammad SAW itu nantinya berasal dari benih beliau. Beliau
maksud daripada benih beliau itu dari anaknya yaitu Ismail. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa ya Tuhan, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka tentang Al-Quran dan hikmah, as-sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau lah ya Allah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Kemudian juga Yesus atau Isa menerangkan juga sebagai nabi. Dia juga menerangkan di dalam surah As-Saff ayat 6, dan ketika Isa putra Maryam, anak laki-lakinya Maria yang dituhankan oleh orang Kristen, berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya sosok Rasul yang akan datang sesudahku. Namanya adalah Ahmad." Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka penyembah-penyembah manusia ini mengatakan, itu adalah karangan Rasulullah, itu adalah sihir yang nyata, itu adalah dongeng dia. Dia pernah belajar Taurat dan juga Injil dan seterusnya. Padahal di sisi lain, beliau ini dituduh sebagai nabi yang buta huruf. Jadi, sahabat, sedikit lagi, Yesus ya itu mengingatkan perjanjian agung ini. Sehingga dia menyatakan kalimat yang hampir sama sebagaimana yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim atau Abraham. Bila kemudian Abraham, saya katakan tadi, mengucapkan dengan kata rasulan tanpa menyebut nama person, lalu kemudian menyebutkan tugas agungnya yang eksklusif ya dari sang person ini, yang dimaksud di sini adalah wayusakihim, yang bermakna sebagai penghapus dosa atau yang membersihkan dosa atau yang mensucikan dosa. Maka di sisi lain, Yesus yang dituhankan oleh sahabat tetangga itu mengungkapkan di dalam surah As-Saff ayat 6 dengan kata rasulan, sekaligus ditambahkan dengan menyebut nama sang rasul tersebut. Nah, ini kenapa kemudian Abraham tidak menyebutkan nama daripada rasul ini, itu karena setelah dia akan datang lagi sosok rasul satu, yaitu Isa. Kenapa kemudian Isa atau Yesus menyebutkan nama Rasulullah Muhammad SAW? Karena setelah beliau tidak ada lagi rasul kecuali Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatam nabiyyin. Ya, saya kira seperti itu sebagai tambahan dari saya. Silakan kalau ada tambahan, ada sanggahan atau ada materi yang ingin kita bahas, mungkin masih ada waktu, dengan tempat kami persilahkan. Mungkin Baik, gini. Bang Zuma, boleh Ya. sedikit menambahkan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Robitu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya rasulullah. Robi zidni ilman warzuqni fahman. Seperti yang telah Umi bahas tadi malam sama Kang Dewa juga ya, bahwa tadi malam juga kita membahas tentang masalah syafaat Rasulullah ini. Di samping dari Umi, mungkin ini dari sahabat-sahabat Bang Zuma juga ada ya, di antaranya banyak juga yang semalam mengikuti live streamingnya Umi sama Bang Dewa ya, sama Kang Dewa. Di samping dari Umi membahas masalah syafaat yang ada di dalam Quran surat Al-Baqarah juga Al-Safat, itu Umi juga mengutip satu hadis ya yang disampaikan atau diriwayatkan oleh Ibnu Kalam bahwa Rasulullah dapat memohonkan 6 jenis syafaat. Nah, di dalam risalahnya beliau menjelaskan tentang syafaat yang dimiliki Rasulullah. Menurutnya ada 6 jenis syafaat Nabi Muhammad. Nah, kenapa di sini semalam juga dikatakan bahwa hanya Rasulullah lah yang mampu memberikan syafaat di antara nabi-nabi dan rasul yang lain. Karena semalam sudah Umi jelaskan bahwa Rasulullah itu menyimpan doanya ya, di mana nabi-nabi yang lain menyegerakan doanya, namun Rasulullah menyimpan doanya yang tujuannya adalah untuk memberikan syafaat kepada umatnya di akhir zaman kelak. Adapun di antara syafaat yang pertama itu adalah syafaat yang besar, atau di dalam istilah Islam atau di dalam bahasa Al-Quran disebut as-syafa'ah al-kubro ya. Nah, ini syafaat ini adalah syafaat besar karena hanya Nabi Muhammad SAW lah yang dapat melakukannya. Seluruh nabi dan rasul selain beliau tidak bisa memberikan syafaat itu. Bahkan semalam sudah dirincikan dengan jelas oleh Kang Dewa, dari mulai Nabi Adam dimohonkan syafaatnya, namun beliau
mengakui bahwa beliau pernah melakukan dosa sampai dengan nabi-nabi selanjutnya, dan bermuaralah kepada Rasulullah bahwa beliaulah yang hanya bisa memberikan syafaat kepada umat manusia, yaitu syafaat yang disebut syafaat yang besar tadi atau asy-syafa'ah al-kubra itu. Ini terjadi ketika manusia menjelang dihisab dalam pengadilan hari akhir kelak. Keadaan padang mahsyar sangat berantakan saat itu. Tiap orang lantas mendatangi nabi-nabi mereka. Betul apa yang dikatakan Kang Dewa semalam ya. Dari mulai Nabi Adam mereka datangi. Namun tiap nabi itu menolak hingga sampailah kepada Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah pun memohonkan syafaat itu kepada Allah bagi mereka. Jadi syafaat yang diberikan Rasulullah pun Rasulullah beliau memintakan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah hanya memberikan keistimewaan syafaat ini kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua itu syafaat Nabi untuk kaum beriman, yakni mereka calon penghuni surga. Ya. Nah, kenapa ini sudah calon penghuni surga tapi masih menerima syafaat dari Rasulullah? Dengan syafaat itu mereka akan dimudahkan masuknya ke dalam jannahnya. Nah, hal ini diungkapkan dalam satu hadis sahih yang panjang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Kemudian syafaat yang ketiga itu adalah syafaat Rasulullah untuk orang-orang yang beriman melakukan maksiat saat hidupnya di dunia. Nah, kembali Umi kemarin juga membahas ini dengan Uti Watimena, dengan Ibu Uti, tentang siapakah sebetulnya yang masuk neraka itu. Nah, ini keutamaan bagi umat Islam, meskipun kita sebagai manusia tidak pernah luput dari dosa, tapi Allah senantiasa dan Rasulullah senantiasa menjanjikan sorga bagi kita selama kita masih mempunyai keimanan la ilaha illallah. Jadi saat jiwa kita atau hati kita masih tetap memiliki keimanan, syafaat itu akan terus terbuka, akan tetap terbuka. Karena apa? Karena Rasulullah itu saat dihisab nanti, mereka menurut hisab pantasnya masuk ke neraka, dimasukkan ke dalam neraka. Namun Rasulullah kemudian memohonkan syafaat kepada Allah, sehingga Zat yang Maha Pengampun ini mengampuni dosa-dosa manusia yang banyak atau yang telah melakukan dosa atau maksiat selama hidupnya, tapi dia masih memiliki keimanan. Nah, makanya kenapa umat Islam ini dijanjikan oleh Allah itu, meskipun mereka berdosa, mereka masuk ke neraka, tapi tidak akan kekal di dalamnya. Siapa yang kekal di dalamnya? Merekalah yang telah ingkar atau telah kafir menduakan Allah. Itulah yang akan kekal, yang tercatat di dalam Al-Quran, kekal di dalamnya adalah mereka yang menduakan atau menyembah Allah yang lain. Begitu. Kemudian syafaat yang keempat Rasulullah diperuntukkan bagi penduduk neraka yang semasa hidupnya masih mengakui yang tadi Umi bilang, la ilaha illallah. Jadi setiap orang yang telah mengimani hatinya, diimani atau iman lisannya, pikirannya, hatinya itu dengan la ilaha illallah, meskipun mereka telah masuk neraka karena perbuatan-perbuatan dosanya, insya Allah syafaat Rasulullah masih berlaku bagi mereka, begitu ya. Yang kelima itu adalah syafaat Nabi bagi para penghuni sorga. Nah, ini pasti timbul pertanyaan, sudah di sorga kok masih minta syafaat dari Rasulullah, atau Rasulullah masih memberikan syafaat. Dengan memohon syafaat ini kepada Allah, penduduk itu akan meningkat derajatnya di dalam sorga. Jadi yang sudah masuk sorga pun masih tetap mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Inilah keutamaan kita sebagai umat-umat pengikut Rasulullah. Siapa saja yang menerima keberuntungan ini di syafaat yang kelima ini adalah mereka yang hidupnya dilalui secara ikhlas, hanya menyembah dan memohon perlindungan hanya kepada Allah. Ini sesuai dalam firman Allah ya di surat Al-An'am ayat 51 itu. Perintahkanlah dengannya atau Al-Quran itu orang yang takut akan dikumpulkan terhadap Tuhannya pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah agar mereka bertakwa. Dan syafaat yang terakhir, yang keenam, itu adalah syafaat Rasulullah untuk anggota keluarganya yang meninggal dalam keadaan non-muslim. Sebagai contoh pamannya, siapa? Abu Talib ya. Dialah paman Rasulullah yang begitu penuh kasih sayang, melindungi dan merawat Rasulullah
dari dia kecil hingga meninggal dia dalam keadaan kafir dengan syafaat Rasulullah yang keenam ini, azab yang kelak akan ditimpakan kepada pamannya ini akan diringankan azabnya. Penduduk neraka yang ini tercatat juga di dalam hadis riwayat Ahmad, penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Thalib. Dia diberi 2 sandal yang menyebabkan otaknya mendidih. Nah itu ya, jadi sudah sangat jelas bahwa kita sebagai umat muslim sudah selayaknya bersyukur bahwa kita telah menjadi para pengikut Rasulullah, di mana Rasulullah di sini sudah menyimpan doanya yang kelak nanti akan dijadikan sebagai syafaat bagi para pengikutnya. Di dalam syafaat ini juga tidak hanya untuk orang-orang yang sudah menjadi ahli surga, ya, tidak, mereka yang menjadi ahli surga saja sudah masih mendapatkan syafaat. Apalagi ini yang masa hidupnya kita sebagai manusia tidak luput dari dosa dan kesalahan, saat di akhir nanti mungkin ya, nauzubillahi min dzalik begitu ya, ada yang masuk neraka. Nah di neraka pun, bagi penghuni neraka pun masih Rasulullah menyiapkan atau akan memberikan syafaat bagi mereka hingga kemudian Allah akan menghentikan azabnya dan mereka mengangkat dari neraka lalu kemudian ke surga, karena kita kembali kepada janji Allah, karena Allah senantiasa menjanjikan surga bagi para pengikut Rasulullah, di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai itu ya, yang kurang lebih seperti itu bunyinya. Nah seperti itu Bang Zuma, tambahan dari Umi. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai dengan ajal menjemput, tetap menjadi para pengikut Rasulullah dan hamba Allah. Terima kasih Bang Zuma. Baik, terima kasih atas ilmunya Adinda Umi. Sebelum saya serahkan ke Bang Valen, saya sapa dulu ya sosok yang selama ini membuat saya mendapatkan kekuatan ya secara mental saya dan juga secara psikologis. Beliau adalah mantan pastor pendeta Pak Agustan. Wah, beliau ada di sini bersama dengan kita, Islam Care Reborn. Oke, silakan Bang. Ada yang mau disampaikan barangkali? Ini adalah suatu kebahagiaan bagi kita karena saudara saya ada di tengah-tengah kita di sini. Silakan. Ya, di ini dulu Bang Zuma sebelumnya ini ya buat teman-teman nih, Bang Agustan ya, channel lamanya kena take down, jadi mohon dibantu lagi nih di subscribe channel baru Bang Agustan. Amin. Ya. Oh iya. Suara saya dengar ya? Tes 1, 2, 3. Bagus suaranya Bang. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk asatid dan guru-guru saya, dan juga mungkin saudara-saudara semuanya, saudara dalam kemanusiaan mungkin ya, kalau ada yang non-muslim. Ini rada telat, tapi nggak apa-apa. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, saya alhamdulillah ya, saya bersyukur dalam hidup saya, yang saya nikmati adalah saat-saat sekarang ini ya, karena saya bisa menikmati hidup, sesungguhnya hidup ini yang seperti ini, dan saya pun memaknai kehidupan ini lebih dalam lagi ya, karena ya alhamdulillah inilah yang saya cari dari awal-awal ketika saya bertobat ya, hidup yang penuh dengan aturan ya, bukan semau gue. Nah ini alhamdulillah saya dapatkan dalam iman dan Islam. Lalu juga berkaitan tentang ketuhanan, tentunya ya saya juga mendapatkan hal itu lebih sungguh dan lebih dalam lagi. Ya sekali lagi, amin. Ya, ini masya Allah banget. Ya karena kemarin juga anak saya ikut live streaming. Ini salah satu bukti. Ya anak saya ngomong, papa sekarang udah baik ya, papa udah nggak kayak dulu. Jadi sadar atau tidak, ketika saya menjadi seorang pendeta, mungkin ya sekali lagi akhlakul karimah saya kurang baik ya,
Mungkin saya sama jemaah begitu sayang, melebihi dari keluarga-keluarga saya. Tapi justru anak istri saya mungkin saya abaikan. Ya, ini mungkin satu sisi kelemahan di sebelah mungkin ya. Jadi mungkin kita bermisi ini luar biasa, tapi ketinggalan itu keluarga kita. Yaitu banyak terjadi memang. Ya, dan teman-teman yang lain saya juga katakan seperti itu. Jadi sekali lagi, alhamdulillah saya sangat bersyukur saya merasakan ini semua hanya di dalam iman dan Islam. Ya kalau teman-teman yang lain mengatakan pada imannya, ya itu hak mereka. Tapi yang jelas pada posisi kita masing-masing kita akan mengatakan seperti itu. Tapi bagi saya ini bukan satu hal yang saya lebay ya atas keimanan saya. Tidak sama sekali. Wallahi ya, dilaknat oleh Tuhan dan oleh Allah ya. Dan ini saya rasakan dan orang-orang di sekeliling saya juga merasakan. Ya, sekali lagi saya sangat bersyukur ya kepada Islam, yang kepada Allah terlebih ya, kepada Nabi dan juga para keluarga dan sahabatnya yang memberikan hidayah kepada saya, dan tentunya saya mau menerimanya ya. Dan alhamdulillah ini tadi juga baru sampai saya habis sholat ya, diingatkan kembali ini loh luar biasanya Islam ya. Ketika kita ada kesalahan itu udah ada pengingatnya di dalam sholat itu ya, lalu kita istighfar, astagfirullah, 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 kita minta ampun kepada Tuhan. Makanya saya katakan kalau ada orang berislam dia tidak mengalami satu perubahan, ini perlu dipertanyakan. Saya ini belum mengamalkan apa yang di dalam kitab, hanya menjalankan setelah syahadat sholat ya. Saya sholat ini masih tahapan udah sholat, Quran masih belajar ya, Iqra dan lain sebagainya. Tapi perubahan yang real itu boleh terjadi, gitu loh. Ya jangan dikatakan itu perintah manusia, itu Taurat, itu perjanjian lama. Saya kira tidak. Bagaimana seorang jenderal bisa menjadi jenderal kalau dia nggak pernah ke kantor, ya kan? Nggak pernah mengikuti kegiatan organisasinya, ya TNI-nya, Polri-nya, misalnya pegawai negerinya. Terus dia mau minta naik pangkat itu dari mana, gitu loh. Ini kan harusnya yang dipahami, ya. Jadi jangan konsep keselamatan itu asal kamu percaya kamu selamat, asal kamu percaya kamu jadi jenderal, asal kamu percaya ya kamu jadi kombes, jadi perwira menengah. Ini konsep dari mana? Gitu loh ya. Sama, konsep sederhana seperti itu. Orang mau naik pangkat, mau karirnya naik, ya harus absensi secara real. Ya menghadap, dipanggil presiden datang, ya kan, sering memberikan laporan, memberikan progress report dan lain sebagainya. Nah, ini saya dapatkan. Makanya sebetulnya ketika konsep ini dilakukan oleh seorang yang beriman, saya sangat yakin dan percaya suatu daerah, suatu negara itu akan menjadi makmur. Ya, persoalannya sekarang ini kan, ya maaf, ini juga kritik buat saudara-saudara Muslim. Ada yang Islamnya ini Islam yang nggak jelas, ya mau menjilat ludah saudaranya sendiri, mau minum darah saudaranya sendiri. Ini kan Islam yang udah masuk angin, yang masih memikirkan tentang bermesraan ya, tentang konsep bermesraan dengan orang-orang penjajah itu, ya. Sehingga tega. Saya yakin ketika dia menjalankan ya, sebuah syariat Islam yang sungguh-sungguh, ya tanda kutip sungguh-sungguh ya, dia akan mengasihi, dia akan mencintai saudara-saudaranya, bahkan mengorbankan nyawanya untuk iman dan Islam. Itu sangat mungkin, dan itu terlalu kecil bagi seorang Muslim, itu terlalu kecil ya. Saking cintanya orang tersebut, bahkan saya juga siap ya, cintanya kepada iman dan Islam itu bisa dirasakan, saudara. Ketika saya sholat ya, saya takbir Allahu Akbar, itu bergetar dalam seminggu, dalam sebulan itu pastilah ya, karena saya merasa dalam keseharian itu ada sesuatu yang salah ya,
ada sesuatu yang harus diampuni oleh Allah. Ya. Ghafurur Rahim. Ya, jadi ketika Allah menyatakan manusia ini dalam kehidupannya, dalam setiap kehendak bebasnya, Allah juga mempunyai kehendak untuk mengampuni, bukan menebus. Itu konsep yang salah, itu konsep yang menakut-nakuti, mengintimidasi umat manusia, ya, untuk menyembah kepada sesembahan yang keliru, sesembahan yang dipaksakan. Allah tidak, inilah yang disebut kehendak bebas, bukan kehendak bebas itu embel-embelnya pada dosa warisan. Ini sangat keliru, gitu loh ya. Nah ini kehendak bebas itu diberikan kepada umatnya oleh Allah. Kamu mau taat kepada perintah yang dirisalahkan atau tidak, ya kan? Jangan risalah yang sudah ada direvisi, direduksi, ini keliru. Berarti Allah bukan maha segalanya tuh. Allah tidak pernah salah ketika dia merisalahkan, mulai dari risalah ya perjanjian lama sampai dengan seterusnya, tidak pernah salah. Kesalahan itu terjadi ketika manusia ini mulai menyamai ya yang maha tinggi. Itu tadi. Tapi sekali lagi sesuai dengan iman saya, inilah yang saya rasakan. Dan saya bersyukur ya, tadi saya kumpul-kumpul, tetap saya tegaskan, saya ingin mati dalam keadaan jihad, dalam jihad Allah. Dan hidup tidak lebih penting dari surganya Allah. Saya berdoa, ya Allah, laknat saya kalau saya nggak amanah. Sebagai pengikutmu ini nggak amanah. Mencari keuntungan sendiri, mencari tenar sendiri, lebih baik dilaknat saja. Dengan kasih mati aja kalau saya nggak berguna bagi iman dan Islam, buat apa? Nah, itu loh gentle-nya kita ya. Saya kira seperti itu. Dan sekali lagi saya terima kasih untuk Bang Sul semuanya ya, Pak Tatal, Pak Mahadewa, ya, Ibu Ripa, Ibu Umi, Abang Palen. Ya. Kita tetap bersaudara walaupun ya beda iman, tapi sudah dalam kemanusiaan. Ya memang tetap rambu-rambu harus dijaga. Saya juga minta maaf kalau selama ini mungkin saya bicara kasar dan keras. Saya udah janji saya akan memperbaiki setiap perkataan saya. Saya tidak mau kehadiran saya di dalam Islam mencoreng Islam. Tapi memang ini proses, ya proses. Kalau toh ada euforia, ada sesuatu yang meledak-ledak, ya itu wajar. Tapi saya nggak mau bahwa euforia ini berlanjut, harus ada tahapan-tahapan bagaimana Islam memulihkan hidup saya, gitu loh ya. Tapi ini akan saya tunjukkan, saya tetap keras, tapi dengan satu konteks kerasnya itu tidak membabi buta ya, dengan satu hal kelembutan, dengan hikmat, pengertian, kebijaksanaan dan lain sebagainya. Baik, Ustadz Zulkifli, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Yang jelas, aku bangga jadi Islam. Abji. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, terima kasih Ko Agus ya telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau punya doa yang sangat mulia, ingin mati dalam keadaan jihad. Jadi jihad yang dimaksud oleh Ko Agus ini adalah jihad yang telah dia praktekkan dalam kehidupan rutinitas keagamaannya beliau sebagai muslim. Fakta saya sudah melihat bahwa ketika saya mendengarkan informasi dari teman-teman di Jawa sana bahwa Ko Agus akan ke Makassar dan akan ke Mamuju di titik bencana beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saya belum ada informasi bahwa hari ini dia ada di Makassar. Tahu-taunya begitu saya cari informasi itu sudah ada di Mamuju gitu loh. Padahal rencananya saya mau jemput beliau di bandara. Malah yang terjadi kemudian adalah beliau bersama dengan Amir, ya Ko Agus ini justru yang saya tunggu, saya pikir dia ini datang dari Jawa ke Makassar. Tahu-taunya dia dari pusat bencana mau ke Makassar. Berarti saya salah informasi. Saya mengatakan wah betul-betul jihadnya luar biasa ini. Jadi jihad yang dimaksud itu adalah berjuang di jalan Allah. Ya, jihad bukan dalam arti angkat pedang, tetapi berjuang, memberikan segala sesuatu yang dia punya demi untuk menegakkan tali agama Allah. Saya kira seperti itu sebagai tambahan buat Ko Agus. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Nah sekarang saya ke Bang Valen nih. Mudah-mudahan ada masukan atau ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih telah
datang ke channel kita dengan sabar, dengan penuh hikmat pada siang hari ini. Silakan, mungkin ada yang disampaikan, Bang. Ya, oke. Ya, selamat siang semua buat pemirsa yang ada di channelnya Bang Juma. Ya, mungkin ada tambahan sedikit dari saya dalam konteks pembicaraan di StreamYard ini ya. Jadi pada dasarnya setiap manusia itu kan punya free will, punya kehendak bebas. Dan manusia punya istilahnya dibekali dengan akal, budi, pikiran. Dan kalau kita membahas konteks dari tema yang ada di StreamYard ini, setiap pengajaran punya istilahnya kan syariat tersendiri gitu. Tetapi saya berbicara sebagai seorang praktisi Judaism, saya berbicara dengan yang sebenarnya begitu. Bagaimana pandangan Judaism terhadap Islam gitu. Pandangan Judaism terhadap Islam itu adalah positif, dan Judaism lebih respect terhadap Islam dibandingkan dengan Kristen. Kenapa? Kan ada satu premis. Kenapa Judaism ini lebih respect terhadap Islam? Karena Islam tetap menegakkan menyembah satu Tuhan gitu. Sama seperti ada yang tertulis di dalam narasi kitab suci umat Islam gitu. Muhammad yang sebagai nabi dari praktisi Islam sangat apa ya, kalau saya ngelihat dari narasi, bukan dari saya aja, bahkan dari semua rabi yang ada di Judaism mengatakan mereka lebih respect terhadap pengajaran daripada Islam. Mereka menegakkan untuk menyembah satu Tuhan, Tuhan yang disembah oleh Ibrahim, Ismail, dan juga Yakub gitu. Nah, di sini ada satu chemistry antara Judaism dan Islam gitu. Bahkan kalau saya melihat narasi-narasi yang ada di dalam literatur Yehudim, seperti saya kutip ya perkataan dari Rabbi Shifi, seorang rabi di Chabad Lubavitch, menjelaskan siapa sih Islam itu. Rabbi Shifi cukup tegas menjelaskan, bagaimanapun juga Jew dan Muslim, Yahudi dan Muslim itu adalah satu saudara, satu bapak, yaitu Abraham, atau kita kenal di dalam Quran itu Ibrahim. Dan baik Judaism dan Islam itu menyembah satu Tuhan yang sama gitu. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Mungkin untuk setiap syariat mungkin bisa beda lah. Itu wajar karena setiap kepercayaan pasti punya syariat tersendiri-sendiri. Tetapi pada intinya Judaism lebih respect terhadap Muslim dibandingkan dengan Kristen. Kenapa? Karena Kristen sendiri sudah sangat jauh untuk konsep tentang ketuhanan. Jadi saya tidak berani menambahi apa yang menjadi pengajaran dari Judaism sendiri gitu. Jadi tetap saya mengikuti apa yang sudah diajarkan gitu. Saya juga respect terhadap Muslim karena Muslim tetap menegakkan untuk menyembah satu Tuhan yang benar, yaitu Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kami para praktisi Judaism juga punya visi dan misi sama. Ketika Rabbi Shifi berkata kepada anak-anak Ismail, kita akan mewujudkan satu visi dan misi yang sejak dahulu yang pernah Hashem jabarkan, dan itu akan menjadi satu visi misi untuk ke depan. Jadi di situ saya tidak berani menambahi apa yang udah diajarkan gitu. Makanya saya tetap dalam koridor yang Judaism ajarkan kepada saya gitu. Jadi pada intinya Muslim itu bagi saya dan bagi para praktisi Judaism, kami lebih respect dibandingkan dengan Kristen. Mungkin dari ini aja ya, tambahan dari saya. Selanjutnya bisa saya serahkan kepada Bang Zuma. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa dari saudara saya ya, Bang Palen. Jadi apa yang disampaikan beliau itu adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa kita pungkiri. Di dalam Al-Quran juga diterangkan surah Ali Imran ya, ayat 68 kalau nggak salah. Di situ dikatakan bahwa sesungguhnya orang yang paling berhak terhadap
Abraham atau Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya. Dan Nabi ini beserta orang-orang yang beriman. Dan Allah adalah pelindung semua orang-orang yang beriman. Jadi di sini sangat dijelaskan Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Nah, orang beriman ini siapa? Orang beriman ini yang dimaksud di sini adalah orang yang mengimani dan mempercayai bahwa Allah itulah yang telah mengutus Nabi Abraham. Orang yang mempercayai bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Abraham, kemudian kepada Musa, kemudian kepada nabi-nabi setelahnya, itulah yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman. Nah, di ayat ini jelas sesungguhnya orang yang paling berhak terhadap Ibrahim adalah orang-orang yang mengikuti dan juga nabi ini beserta orang-orang yang beriman. Saya kira seperti itu. Jadi kalau misalnya saudara Bang Valen mengatakan lebih respek kepada Islam, ya itu disebabkan karena memang faktanya memang begitu. Kita menyembah esensi pencipta yang sama gitu. Kita menyembah esensi pencipta yang sama. Perbedaannya kemudian Bang Valen menggunakan syariat Torah, umat Islam menggunakan syariat Islam atau Al-Quran. Nah, saya kira seperti itu dari saya untuk menyikapi apa yang disampaikan oleh Bang Valen. Mungkin ada masukan lagi dari saudara Tatang Sutarman. Oke, baik. Penguasa Pasar Senen. Makasih. Ya, silakan. Penguasa ZCC. Penguasa Bumi Pertiwi menetralkan segala suasana, kemudian mengakomodir satu tauhid, siapapun itu. Khusus ke Bang Valen, saya tertarik dengan statement Anda itu. Ya sedikit hanya perbedaan syariat gitu. Saya mau ke penekanan lagi begitu. Kira-kira umat sebelah ini, Anda kan kalau nggak salah Anda lebih ngerti lah di Kristen itu seperti apa gitu ya. Kira-kira yang bisa, apakah Kristen itu mengikuti mila Ibrahim sesuai bapak para nabi itu? Mungkin bisa diterangkan Bang Valen. Saya sorry bertanya ini biar penekanannya lebih detail lagi gitu. Silakan, maaf kalau bertanya. Monggo Mas Valen. Oke, saya jawab karena saya dulu ya juga sering dialog sih sama Bang Handi ya, bahkan sampai setengah ribut waktu itu. Jadi ketika kita berbicara tentang kekristenan, maka kita akan diperhadapkan dengan salah satu narasi gitu. Bagaimana pemahaman kekristenan sesuai dengan kitab suci. Itu adalah premis dari kekristenan ya. Tetapi pada dasarnya ketika saya ditanya tentang premis yang disampaikan oleh Bang Handi, kalau kita melihat bagaimana kekristenan tentang pengajaran dia kalau dikorelasikan dengan Abraham gitu. Dan kalau kita melihat dalam narasi kitab suci tanah, sebenarnya kekristenan sudah apa ya? Mungkin pengajarannya baik, setiap agama mengajarkan tentang kebaikan. Tapi ada satu hal-hal yang sangat tidak membuat kita menjadi respect gitu. Satu, kekristenan hadir di era Romawi. Bahkan kalau kita melihat di dalam narasi perjanjian baru, itu tidak pernah Yesua yang kita panggil Yesus ya. Kenapa sih orang-orang Judaism itu memanggil Yesus dengan menghilangkan kata ayin gitu. Karena itu adalah Tuhannya orang Kristen. Dan majority of Judaism tidak bisa menerima itu. Kenapa? Karena di dalam halaka perspektif Judaism itu sudah sangat jelas. Lo yiye lecha Elohim aharim alpane. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jika Yesus yang dianggap God oleh umat Kristen, maka kita tidak boleh menyebut Yesua dalam konteks Tuhan mereka. Gitu. Dan itu adalah salah satu larangan. Dan kalau kita korelasikan bagaimana pengajaran kekristenan dengan Abraham, beda jauh. Gitu. Abraham melakukan brit milah atau sunat. Kristen tidak. Dan cukup sangat apa ya kalau saya bilang pengajaran Kristen jika dibandingkan dengan Judaism beda jauh. Jangankan dengan Judaism,
dengan Netsarim Judaism, bahkan dengan Messianic Judaism Kristen jauh berbeda. Apa sih Netsarim, apa sih Messianic gitu. Messianic ini orang-orang Yahudi yang mereka punya darah Yahudi, baik di dalam Eret Israel atau di diaspora. Mereka mengamini Yesua atau Yesus itu sebagai Mesias, tidak lebih. Dan mereka tidak mengimani kalau si Yesua ini adalah Hashem. Mereka nggak berani gitu. Mereka nggak berani keluar dari koridor-koridor yang udah menjadi narasi di dalam PB. Tetapi berbeda dengan kekristenan. Kristen mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Sang Pencipta. Nah, ini melanggar akidah daripada Judaism. Dan ini juga melanggar di dalam Slosa Asar Ikarim. 13 prinsip iman Yahudi. Makanya jika kita korelasi bagaimana pengajaran Kristen jika dibandingkan dengan pengajaran Abraham, beda jauh. Maka dari itu kita bisa menilai ya. Makanya dari awal saya bilang manusia itu diberi akal budi pikiran gitu. Bagaimana mungkin sejak zaman dahulu para nabi mengajarkan satu Tuhan dan juga mengajarkan satu serangkaian daripada mitzvot. Kalau kita ngelihat di dalam Torah itu kan ada yang namanya 613 mitzvot yang terdiri dari 3 bagian, ada mispatim, ada hukim, dan juga ada eidot. Nah, di sini sebagai seorang Yahudi, orang Yahudi harus melakukan itu semua gitu. 613 mitzvot ini harus dilakukan. Dan kalau kita melihat di dalam narasi PB, di dalam PB ada narasi ya, yang mengatakan jika engkau adalah milik Mesias atau milik Yesus Kristus, maka engkau adalah keturunan Abraham. Ini cukup jelas gitu loh di dalam PB. Jika PB saja menuliskan bahwa orang Kristen itu adalah milik Yesus Kristus, maka dia harus melakukan apa yang Abraham lakukan. Salah satu bentuk contoh sunat. Banyak orang Kristen yang selalu memakai paradigma replacement teologi. Apa sih replacement teologi? Replacement teologi adalah teologi pengganti. Gereja menggantikan Israel. Nah, ini udah nggak benar. Oh iya, gitu. Ya, betul. Dan Baik. kalau di dalam narasi, Baik, Bro Palen gitu. Karena ini di tempat Bang Joma, saya juga respect dengan Anda. Dulu memang kita bukan ribut ya. Dulu kita sering berselisih paham tentang kalau kita dialog beberapa tahun yang lalu ya. Baik di grup Umi Dini, mau grup manapun, kita selalu bukan ribut ya, selalu berbeda pendapat. Tentu selalu saya tanya, sebelum saya dialog dengan Anda dari mana? Begitu saya supaya ada pintu masuk. Anda mungkin selalu menghindari untuk itu. Bukan ribut sebenarnya, berselisih paham di antara data yang kita punya waktu itu. Tapi alhamdulillah sekarang kayaknya kita udah mulai serobit tentang tauhid itu sendiri gitu. Ya bukan karena kita sering debat berselisih paham, Anda terpengaruh dengan itu, saya apa sih, nggak ada apa-apanya. Mungkin di lain ya mungkin karena hati Anda sendiri yang tergerak untuk satu tauhid. Anda dengan saya sekarang kita udah nggak bisa berdebat lagi, tentu kita hanya saling diskusi bagaimana memantapkan iman masing-masing tentang tauhid itu. Makasih Bang Palen. Iya, oke, sama-sama. Barangkali ini Bang Palen dilanjut aja materinya tadi. Saya suka dengan materi Anda yang mengkaji tentang titik kebenaran daripada ajaran Kristen itu sebenarnya tidak bertumpu kepada pengajaran para nabi, termasuk yang dipahami oleh Judaism. Karena menurut pemahaman saya pun bertahun belajar ya tentang Kristen ini, yang titik muaranya ternyata itu hanya sampai kepada ajaran ajaran Yunani dan Romawi, tidak bertumpu kepada pengajaran Judaism, baik itu secara kitab, konsep ketuhanan, konsep kenabian, semuanya tidak ada tidak ada korelasi dengan itu. Hanya saja mereka memanfaatkan ya kitabnya Bani Israel yang mereka kemudian katakan bahwa perjanjian lama yang mereka ambil dari Septuaginta untuk membodoh-bodohi orang awam tentang kekristenan. Tapi kalau orang yang paham tentang Kristenan seperti kita ini, insya Allah itu mereka tidak akan bisa gitu loh. Untuk itulah kemudian kalau Islam yang menyampaikan hal ini, mereka akan menolaknya. Nah, kalau Bang Valen yang menyampaikan sebagai orang yang lebih dekat terhadap pengajaran para nabi dari sisi Torah, maka tentu mereka ketika menolaknya pun, maka yang saya katakan
serigala-serigala ini harus menyadari diri dan harus memperbaiki kembali akal sehat mereka. Silakan Bang Valen dilanjut, waktu saya persilahkan. Sebelum lanjut Ya. saya izin dulu mohon pamit Bang Jul semuanya. Saya harus kembali Baik, ke kandang. Salam untuk semua. Salam satu Tuhan, tauhid, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjutkan lagi. Tadi saya sampai ke replacement teologi. Di dalam kekristenan itu ada doktrin yang namanya replacement teologi. Jadi gereja menggantikan Israel. Itu adalah doktrin daripada kekristenan. Salah satu doktrin dari kekristenan. Jika dibandingkan dengan para praktisi mesianik yang mempercayai Yesus sebatas Mesias, beda jauh. Kenapa? Karena Kristen dengan mesianik beda. Bahkan orang-orang Yahudi yang punya darah Yahudi yang percaya kepada Yesus, mereka tidak menganggap Yesus ini sebagai Tuhan. Kenapa? Karena sampai mereka menganggap Yesus sebagai Tuhan, itu masuk ke dalam kategori Abodazara. Dan Abodazara ini adalah penyembahan berhala. Dan apapun juga bentuk dari penyembahan berhala, ini bisa masuk ke dalam ranah Hilul Hashem, penghujatan nama daripada Hashem. Ini nggak boleh. Makanya praktisi mesianik yang percaya Yesus sebagai Masia berkata kepada kekristenan. Kekristenan itu pure dengan pagan, dan ini udah apa ya, kalau saya bilang sudah sangat jelas gitu loh. Konsep ketika Hashem dalam bentuk manusia itu adalah konsep pure daripada pagan gitu. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 8 sampai 11 di sana cukup jelas dikatakan. Pagan mempunyai konsep dewa dalam berupa manusia. Kalau kita melihat di dalam narasi tanah, tidak pernah ada. Hashem jadi manusia, Hashem jadi bla bla, nggak ada. Maka dari itu kalau mereka mau jujur ya, dengan iman mereka, tidak pernah ada narasi di dalam PB yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Sang Pencipta. Tidak pernah ada. Kalau di dalam narasi Netsarim Mesianik, Yesus ini digambarkan sebagai Sarhapanim. Berbeda dengan cara pandang kekristenan, Tritunggal. Sangat jauh beda. Gitu. Makanya kalau kita melihat narasi di dalam PB, ya, bahkan saya sendiri, waktu mempelajari dari dua sudut pandang dari point of view saya belajar dari sisi Netsarim dan saya juga belajar dari sisi arus utama yaitu Orthodox Judaism. Saya mempelajari ketika saya menemukan suatu kebenaran, saya bertanya kepada para rabi. Dan bukan hanya saya bertanya kepada satu rabi, di dalam Mesianik juga ada rabi, di dalam Orthodox juga ada rabi. Dan ketika saya mempelajari Netsarim atau Mesianik, terdapat satu ambigu gitu. Bagaimana mungkin Yesus ini bisa dikatakan Kohen Hagadol, sedangkan aturan Kohen Hagadol ini harus sesuai dengan Torah. Di sini letak ambigu saya gitu. Benang merahnya nggak akan pernah ketemu. Apalagi saya mempelajari tentang kekristenan, malah nggak jelas gitu. Kenapa saya bilang nggak jelas gitu? Satu, Kristen menuhankan manusia, dan majority of Judaism tidak bisa menerima itu gitu. Kenapa? Itu Abodazara, penyembahan berhala, tidak pernah ada. Narasi di PB tidak pernah menyatakan bahwa Yesus itu adalah Hashem. Yesus menyatakan dirinya sebagai utusan, tidak lebih. Bapa lebih besar daripada anak, itu cukup jelas. Gitu. Jadi dulu ketika saya sedikit melebar ya ke doktrin Tritunggal, karena saya cukup anti dengan Tritunggal. Dari mana sejarah Tritunggal ini ada? Gitu. Banyak sekali ya, banyak sekali para praktisi Kristen yang dia basicnya Tritunggal, buta tentang sejarah Tritunggal. Gitu. Bagaimana Tritunggal ini bisa hadir di dalam kekristenan? Mereka tidak bisa mempelajari sejarah. Satu, ketika ada seorang praktisi Kristen membahas basic tentang Tritunggal, mereka selalu langsung main di ayat-ayat Alkitab tanpa memperhatikan sejarah Tritunggal ini kayak gimana gitu. Kalau kita melihat dari sejarah Tritunggal, kita akan bisa tahu ya, dari mana asalnya Tritunggal. Tritunggal itu adalah filsuf manusia. Jadi dulu
Di zaman Arius dan Athanasius, di situ terjadi satu perdebatan, terjadi satu selisih paham perihal siapa Yesus. Yesus ini ciptaan atau Tuhan? Dan pada kubu Arius ini mempercayai bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Sedangkan kubu Athanasius itu mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sejak saat itu terjadi perdebatan dan Konstantinus itu kan dia seorang penyembah berhala gitu. Akhirnya ada sidang yang namanya di Nikea, ada konsili Nikea untuk mengklirkan masalah dari Arius dan Athanasius. Tetapi akibat dari keputusan Konstantinus ini menjadi suatu dilema gitu loh. Banyak terjadi pertumpahan darah pada waktu itu. Jadi pada intinya sejarah Tritunggal itu adalah sejarah kekristenan yang juga kelam, sama halnya dengan Crusader atau perang salib. Itu adalah sejarah Kristen yang paling kelam gitu. Dan mereka mencoba untuk menutupi sejarah itu. Makanya banyak orang-orang yang sekarang lagi rame ya debat masalah Tritunggal, mereka buta tentang sejarah Tritunggal gitu. Mereka tidak mempelajari sejarah Tritunggal mereka kayak gimana. Makanya banyak sekarang itu mereka mengajarkan Tritunggal yang tidak sesuai dengan Tritunggal yang pernah diajarkan Bapak Gereja. Bahkan Billy Graham ya, itu tidak bisa loh menjelaskan Tritunggal gitu. Makanya sejak tahun 2000 tahun yang lalu sampai sekarang Tuhan mereka belum kelar gitu. Jadi mungkin dari itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan. Oke, ya sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bang Valen tadi. Jadi tidak ada lagi keraguan ya tentang apa yang sering saya sampaikan kaitannya dengan ajaran Kristen, ajaran teman-teman seberang yang senantiasa menghujat Islam, menghujat Yudaism dengan mengatakan bahwa kitab Yudaism itu sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan sekarang dan mereka menggantikannya dengan perjanjian baru, dan banyak ocehan-ocehan mereka yang terkait tentang agama di luar daripada agama mereka yang nyata bahwa justru konsep yang mereka peragakan, yang mereka praktekkan itu mengingatkan kita kepada ajaran animisme, politeisme, Hellenisme, Stoa. Saya kira seperti itu. Mungkin Ko Agus masih ada yang ingin disampaikan, silakan Ko. Ko Agus silakan. Ada yang ingin disampaikan, silakan. Baik. Terima kasih waktunya. Jadi memang apa yang disampaikan Abang Valen memang benar sekali ya. Praktisi-praktisi Kristen ini itu tadi, dia tidak buta akan fakta sejarah. Jadi memang hanya mengambil satu poin keimanan ya yang dia ajarkan. Dia nggak mau tahu itu semua. Jadi seperti yang Bang Valen tadi ya, taunya apa yang diajarkan oleh gereja, dogmatikanya seperti itu, ya udah lempeng-lempeng itu. Gitu. Seperti saya pun ketika masuk di seminari, ya yang kita telan mentah-mentah juga jadi acuan-acuan teologi-teologi mereka berkaitan tentang apa yang disampaikan Bang Valen tadi, ya tidak ada. Bahkan kalau mengacu kepada teologi yang di luar Protestan ya itu kan lebih ngaco lagi sebetulnya. Ya. Jadi teologi-teologi baru itu diciptakan nggak perlu sekolah Alkitab sebetulnya bagi mereka itu. Bahkan landasan atau dalil-dalilnya pun ada yang nggak pakai juga dalilnya juga ngaco-ngaco. Nah, itu memang benar terjadi. Apalagi kalau sekarang seperti aliran karismatik ya, neokarismatik itu kan lebih amburadul lagi ya. Jadi bahkan mereka menabrak konsep-konsep tentang Trinitas yang sudah ada, konsep Tritunggal yang sudah ada. Itu mereka obrak-abrik semua ya, dengan lahirnya
teologi baru, teologi kemakmuran, teologi ini, teologi itu memang faktanya seperti itu. Ya. Bahkan kalau ke neokarismatik ini kan udah lebih amburadul lagi. Jadi memang benar fakta yang terjadi seperti itu. Tapi karena sesuatu itu udah diimani mulai dari lahir, ya susah memang. Susah. Ya perlu keikhlasan dan kelapangan hati, perlu menggunakan hati dan pikiran ini untuk mau menerimanya. Ya saya pun juga kan lama mau menerimanya 12 tahun. Bahkan saya harus meninggalkan anak istri saya. Ini kan sesuatu yang tidak mudah gitu loh. Yang tidak mudah. Makanya kalau sekarang saya mendengarkan perdebatan itu ya hanya senyum-senyum dan tertawa gitu ya. Bahkan saya pernah sampaikan saya pernah mengalami fase sampai sekarang pun saya nggak pernah sih. Makanya jujur ya pengetahuan saya berkaitan tentang debat rada-rada kurang karena saya udah nggak mau mempelajari dan saya pernah mengalami satu frase ketakutan yang begitu luar biasa gitu tentang Bible ini sendiri gitu. Pernah. Jadi rada-rada ketika mendengar ayat-ayat gereja ya beberapa tahunnya itu halu dan stres gitu loh. Karena itu tadi selain memang udah tidak bisa menerima kebenaran itu dan kayaknya ini sesuatu yang apa ya kontradiksi dengan hati dan pikiran gitu seperti itu. Jadi apa yang dikatakan Bang Valen tadi ya sebetulnya menambahkan kasanah pengetahuan kita semua ya. Kalau para debater saya kira lebih paham ya. Kalau saya kan baru 2 tahun ini ikutan dan saya memang tidak pernah istilahnya membuka kembali ya untuk merefresh kembali kitab saya yang lama itu udah ogah, udah apa ya udah mati rasa lah istilahnya seperti itu. Abang Sul, mangga dilanjut. Oke, baik, Ko Agus, terima kasih atas materi-materi yang disajikannya ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bang Valen tadi. Ya, saya pribadi mengaminkan semua itu karena secara akal masuk akal, secara kitab memang diajarkan dalam kitab yang kemudian kita akui sebagai kitab suci. Jadi tidak ada permasalahan di situ. Mungkin Bang Dewa ada Bang Zuma, sesuatu yang ingin disampaikan. Baik, Bang Zuma bisa saya silakan, Umi. menambahkan sedikit, bukan menambahkan ya. Sebetulnya Umi di sini ingin meluruskan nih Umi terutama ini kepada doyan nambah, doyan meluruskan ya. Doyan nambah sama doyan meluruskan ya. Hebat benar. Ya, silakan Umi. ya ini karena ketularan dari Mahadewa ya, terinspirasi dari Mahadewa. Jadi begini Bang Zuma, di sini Umi ingin meluruskan ya, terutama untuk guru-guru ya, untuk para guru-guru mohon diketahui juga untuk para saudara-saudara kita, saudara-saudara kreator-kreator muslim ya, kreator-kreator muslim, debater-debater muslim, juga sahabat-sahabat Bang Zuma ya. Karena sahabat Bang Zuma banyak. Juga mungkin diantaranya ada sahabat-sahabat Umi juga di channel Umi. Kalau yang sudah biasa nongkrongin channel Umi sudah tahu, dan mungkin ini Umi akan sampaikan juga untuk meluruskan satu pandangan bahwa kenapa ini juga sebetulnya jadi kontroversi sih ya di kalangan muslim sendiri, di kalangan teman-teman muslim sendiri. Kenapa sekarang channel Umi tiba-tiba berkolaborasi dengan Judais begitu kan? Nah, di sini ada satu hal yang harus Umi luruskan supaya kita satu pemikiran, satu pemahaman, di mana dahulu kita sama-sama pemikiran kita terdoktrin dengan mindset bahwa Yahudi ini adalah musuh Islam. Mereka itu bahu-membahu dengan umat Kristen untuk menyerang keislaman. Berangkat dari sana, Umi mulai berpikir bahwa selama ini praktisi Yudais yang mungkin baru kita ketahui saat ini yang aktif di dunia debat itu baru 3 orang ya, Bang Valen, Bang Billy, sama Bang Ishak, itu hanya 3 orang. Dan mereka tidak begitu bersuara karena mereka belum mempunyai satu wadah yang memang
apa namanya itu, mengangkat ajaran-ajaran Yudais ini. Akhirnya kadang-kadang, praktisi Yudais ini nongol di channel ini, jadi tidak terkoordinasi, tidak terkoordinir. Nah, dari situ maka untuk umat-umat sebelah nih, menggunakan atau memanipulasi ayat-ayat Torah, ajaran-ajaran Yudais untuk menyerang keislaman, demikian. Nah, dari sana Umi mulai berpikir ini seharusnya praktisi Yudais yang, karena kita ketahui bersama, bahkan di dalam satu room pun kemarin ada Bang Valen, ada Ibu Uti, ada Bang Dewa, ada ya pokoknya ada dari Kristen, ada dari Muslim, ada dari Yudais, mereka masih kekeh mengatakan bahwa Hasyim itu adalah Yesus, begitu kan, tanpa malu mereka mengatakan seperti itu. Dan di sana ada Bang Valen gitu yang nyata-nyata Yudais yang sudah menerangkan kepada kita semua bagaimana konsep ketuhanannya, siapa yang dimaksud dengan Hasyim. Tapi mereka dengan kekeh menyalahkan ajaran itu. Nah, seperti itu. Nah, berangkat dari sana awalnya Umi seperti itu. Akhirnya ini salah satu cara yang terbaik adalah harus mereka ahlinya sendiri yang berbicara kepada umat-umat Kristen ini. Maka dari sana Umi berbicara dengan Bang Valen, dengan Bang Birti juga, ayo kita kolaborasi di channel Umi gitu kan. Nah, ini di antara teman-teman juga masih ada yang bertanya, Umi kenapa channel Umi selalu dihuni oleh Bang Valen begitu ya. Umi jelaskan karena kita memang kolaborasi. Kolaborasi kita tujuannya apa? Tujuannya untuk menepis fitnah-fitnah dari tetangga sebelah ini yang seringkali memanipulasi perjanjian lama, Torah atau ajaran Yudais untuk menyerang keislaman. Nah, saat mereka melakukan serangan-serangan itu dengan cara memanipulasi itu, di sini sudah ada yang membentengi, sudah ada ahlinya atau pemilik kitabnya yang nanti akan mengcounter serangan-serangan dari mereka. Itu tujuan Umi ya, tujuan Umi dan Bang Valen berkolaborasi. Jadi Umi berharap tidak ada lagi kontroversi ini ya, di mana channel Umi sudah kehilangan marwahnya sebagai channel Muslim begitu, itu tidak ada sama sekali. Jadi tujuan Umi memang pada awalnya itu sama, mungkin teman-teman juga semua ingin bagaimana nih supaya cara membendung fitnah-fitnah dari mereka. Seperti apa yang Bang Dajuma tadi katakan, bahwa kita kalau umat Islam yang menjelaskan, mereka akan tutup telinga. Tapi kalau misalkan ahlinya atau pemilik kitabnya yang berbicara, mereka akan berpikir lagi. Dan memang terbukti sekarang mereka itu sudah tidak bisa lagi, ruang-ruang gerak mereka dalam melakukan fitnah-fitnah itu sudah semakin sempit. Karena bersatunya Yudais dengan Muslim begitu loh, Bang Dajuma, Bang Agustan ya. Ya jadi mohon maaf mungkin selama ini Umi juga belum bercerita atau belum klarifikasi terhadap para guru-guru dan senior-senior Umi di terutama di yang sering kumpul ya di majelis Zoom Muslim, belum sampai bercerita ke arah sini yang Umi ceritakan sekarang. Namun itulah tujuan utama Umi. Kenapa channel Umi sekarang berkolaborasi dengan Yudais itu, Bang Dajuma. Baik, terima kasih Adinda Umi. Jadi betul apa yang Adinda sampaikan, bagaimana kemudian serigala-serigala penyamar domba ini mengedit daripada terjemahan kitab mereka agar supaya menyerupai dengan ajaran Yudaism, dan juga mereka lupa bahwa sebenarnya apa yang mereka lakukan itu akan ketahuan. Contoh misalnya seperti yang saya terangkan semalam, Kejadian 25 ayat 6. Mereka mengatakan, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya Abraham. Berarti di sini mereka menuduh Abraham itu memiliki gundik-gundik. Nah, gundik ini kalau kita pahami itu sangat-sangat luar biasa pemahamannya. Lalu kemudian ketika kita merujuk kepada original teksnya, kata-kata gundik ini nggak ada gitu loh. Bang Palen pasti tahu nggak ada kata-kata gundik ini. Tapi di terjemahan lama mereka menuliskan anak-anak yang diperoleh dari gundik-gundiknya. Seakan-akan Abraham itu punya banyak anak yang berasal daripada gundik gitu. Saya kira gitu. Lalu kemudian Bang Dewa mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, karena tadi Ko Agus sudah pamit tetapi dicegat oleh beliau. Mungkin ada yang disampaikan. Silakan Bang Dewa. Baik, itu makasih banyak ya atas penambahan dari Umi. Luar biasa penambahannya Umi. Dan luar biasa cara meluruskannya. Untung ke kamar mandi tadi sebentar, sampai nggak lurus lagi.
Begini. Begini. Ini Dalam kita ini akun apa? ini ya, akun ahli buka celana ya. Begini, dalam kita memperingati orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya sama Allah, kita tidak akan pernah bosan-bosan. Sebagai bahan renungan, Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah bosan memperingatkan anaknya yang tersesat. Nuh alaihissalam terus mendoakan sampai akhirnya Allah tenggelamkan. Nabi Lut alaihissalam tidak pernah berhenti memperingatkan istrinya yang membangkang sampai akhirnya Allah binasakan istrinya bersama kaum Sodom. Aisyah binti Mujahib tertatih-tatih peringatkan suaminya Fir'aun. Konsisten mendidik Masita dan Nabi Musa alaihissalam, akhirnya Asyah yang dibunuh oleh Fir'aun. Habil tidak pernah yang namanya takut memperingatkan dan menasihati kakaknya Kabil. Rasa iri dengki berkecambuk sampai akhirnya Habil dibunuh oleh Kabil. Begitulah kami pun tidak akan pernah bosan yang namanya mengkonter setiap tuduhan-tuduhan, hujatan-hujatan, fitnahan-fitnahan dari umat tetangga. Ini Dewa dihususkan kepada Bang Palen ini ya Bang Palen. Tapi ini hanya sekedar ini aja, jangan jadikan sebagai permusuhan. Ada satu riwayat yang mengatakan Bang, Umar bin Khattab pernah dimarahi oleh Nabi Muhammad SAW. Karena waktu itu Umar bin Khattab sempat melihat Taurat, kitab suci yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad bilang, apakah dalam hatimu ada keraguan, wahai Ibnu Khattab? Apakah dalam Taurat, kitab Nabi Musa, terdapat ajaran yang masih putih bersih? Artinya, ajaran yang masih putih bersih itu adalah ajarannya itu masih pure, masih murni. Lantas Nabi Muhammad berucap lagi, seandainya saudaraku Musa hidup, beliau tetap harus mengikuti ajaranku. Nah, itu Bang Valen. Nabi Musa saja, ini noise siapa noise? Noise. Oh, dari Bang Nabi Musa. Agustan. Oh baik. Oke. Nabi Musa saja itu pasti mengikuti risalah Nabi Muhammad. Begini sebagai analoginya begini. Dalam setiap perjalanan ke Amerika, kita cuma satu kali dalam perjalanan. Itu tersedia ada 4 pesawat. Yang pesawat pertama tentu itu adalah di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam sudah sampai ke Amerika. Di pesawat yang kedua itu adalah risalah Nabi Musa alaihissalam sudah sampai ke Amerika. Nah, pesawat yang ketiga itu pesawat Nabi Isa alaihissalam yang diperuntukkan untuk orang-orang Nasrani dan itu pun sudah sampai. Nah sekarang kita di zaman Nabi Muhammad, Bang Palen sekarang. Nabi Muhammad lah yang harus kita ikuti. Itu aja pesan dari Dewa ya Bang Palen ya. Berpikirlah, selamatkan. Ayo selamatkan. Konon katanya Bang Palen katanya mencintai Nabi Muhammad, mencintai Rasul. Tadi kan Dewa udah bilang, mungkin Bang Palen belum kelewat ya. In kuntum tu ibnullah. Kalau kau benar-benar mencintaiku, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Bang Palen pengen ngopi bareng sama Dewa di surga nanti. Bang Palen pengen makan bareng sama Dewa nanti di surga. Bang Palen juga pengen tidur bareng. Tidur bareng mah enggak. Maksudnya kita kumpul nanti. Berpikirlah di situ Bang Palen, ya. Nabi Musa aja, insya Allah, kalau hidup di zaman sekarang, Nabi Musa pun diwajibkan untuk mengikuti risalah Nabi Muhammad. Nabi loh itu. Kita pun mengimani Nabi Musa. Begitu aja mungkin dari Dewa. Ini kayaknya Bang Zuma sebentar lagi dapat ini ya, akan dapat rival berat nih. Soalnya Kang Dewa ini udah mau jadi dai sekarang. Masya Allah. Enggak. Oh ini Dewa tidak bosan ya. Kemarin Dewa sudah menjelaskan soal kebesaran Allah dan pengampunan Allah, belum ya? Ini mengenai masalah kebesaran Allah dulu yang kita temuin sehari-hari. Yang sesuai dengan yang Dewa ini di Umi Dini ya kemarin itu. Yang mengenai angka 99 itu. Umi Dini masih ingat? Udah, ya. Nah, yang namanya angka 99 itu adalah nama-nama indahnya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Asmaul Husna. Di dalam telapak tangan kita. Di telapak tangan kita itu terdapat angka 81. Di telapak tangan kiri kita terdapat angka 18. Di jumlah total semua 99. Ada apa dengan angka 99 itu? Ternyata angka 9 itu adalah angka yang benar-benar luar biasa. Kalau kita berpikir secara logika, angka 9 adalah angka mutlak. Angka 9 adalah angka istimewa. Kenapa? Karena berapapun 9 dikalikan berapapun juga hasilnya tetap akan 9. Itulah luar biasanya angka 9.
9 kali 2, sebagai contoh, 9 kali 2, 18. 1 tambah 8, 9. 9 kali 3, 27. 2 tambah 7, 9. 9 kali 4, 36. 3 tambah 9, 6. 3 tambah 9, 3 tambah 6, 9. Nah, itulah angka 9. Betapa luar biasanya Allah menunjukkan kebesaran itu di depan kita. Itu aja mungkin dari Dewa, Bang Juma. Makasih banyak. Oke. Barangkali ada yang mau ditambahkan sahabat-sahabat yang lain? Ko Agus barangkali atau Bang Valen atau Umi, karena sedikit lagi kita akan pamit di sini. Sedikit lagi masuk waktu asar. Iya. Silakan. Bang Zuma, jadi Umi berpesan nih kepada sahabat-sahabat Ikhwan Fillah yang ada di live chat ya. Jadi kita jangan mentah-mentah jika kita menerima satu dalil dari Al-Quran, terutama jika dalil atau ayat Al-Quran itu disodorkan oleh tetangga sebelah ya. Di mana tetangga sebelah tetap selalu bagaimana caranya kita membenturkan antara umat Islam dengan Yahudi dari ayat-ayat Al-Quran. Kadang mereka menghasut Yahudi dengan cara, kamu kok mau gitu kan berteman dengan Muslim, sementara Allahnya Muslim sendiri mengutuk kalian begitu kan. Nah, ini kita jangan mentah-mentah menelan ya ayat-ayat itu, karena memang ada contohnya, salah satu contohnya mengenai kutukan menjadi kera itu kan ada di Al-Baqarah berapa ya, sebentar. Nah, itu di sana diceritakan tentang, nah ini Al-Baqarah, sebentar, Umi lihat dulu. Al-A'raf ayat 166 dan Al-Baqarah ayat 65 itu yang seringkali digunakan oleh umat Kristen untuk memecah belah antara Muslim dengan Judais. Padahal sebetulnya kalau misalkan kita baca ayat itu turunnya bukan di zamannya Nabi Muhammad ya, tetapi di zamannya Musa, di mana di sana dikatakan yang tentang menjadi kera ini. Sebentar Umi, ini kan manusia yang dikutuk menjadi kera itu seolah-olah saat ini kita menganggap cerita itu seperti cerita fiktif dalam film saja ya, tetapi sebetulnya di kisah tersebut atau cerita tentang kutukan itu ditulis juga di dalam Al-Quran, betul apa yang umat Kristen katakan, hanya umat Kristen mencomot sedikit saja. Sebetulnya kutukan yang diberikan itu dikarenakan sekelompok manusia ya, jadi tidak semua Bani Israel saat itu mendapat kutukan. Yang saat itu adalah Bani Israel yang terlalu sombong dengan apa yang diperintahkan oleh Allah ya. Kisah ini diceritakan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 166 yang menyatakan bahwa mereka dikutuk menjadi kera yang hina ya. Kisah tersebut terjadi di zamannya Nabi Musa, di mana saat itu Nabi Musa telah memperingatkan kepada Bani Israel yang kafir ya, yang kafir artinya yang melanggar perintah Allah saat itu, di mana hari Sabat mereka diuji dengan datangnya ikan yang biasanya kesehariannya itu tidak pernah, sulit didapatkan ikan. Maka turunlah ayat tersebut ya, di mana Allah mengutuk mereka menjadi kera. Namun ayat itu pun di antara sebagian penafsir itu menyatakan bahwa ayat itu dikutukan menjadi kera itu adalah perumpamaan, bahwa mereka hanya dikutuk jiwa dan hatinya menjadi seperti kera begitu ya. Namun ada juga sebagian yang menyatakan bahwa kutukan menjadi kera itu memang benar-benar terjadi, tapi tidak lebih dari 3 hari kemudian mereka menjadi manusia kembali. Jadi itu mengenai kutukan itu Al-Quran menceritakan tentang hari Sabat. Berarti hari Sabat juga diceritakan di dalam Al-Quran. Karena kenapa? Hari Sabat itu adalah merupakan perjanjian yang kokoh ya. Perjanjian yang kokoh artinya yang tidak bisa dibatalkan. Namun pada saat itu Bani Israel kafir. Di sana sudah jelas yang dikutuk itu adalah yang kafir gitu loh. Bani Israel dan Nasrani yang kafir. Di dalam Al-Quran selalu menggunakan kata kafir. Ya kalau misalkan kita tahu bersama, yang kafir itu yang bagaimana, yang tidak menyembah Allah. Mereka itu yang menduakan Tuhan, di mana pada saat itu Allah telah memperingatkan bahwa hari Sabat harus digunakan untuk beribadah, tetapi mereka justru malah mengikuti apa yang diujikan oleh Tuhan dengan datangnya ikan yang banyak. Nah, mungkin bukan cuma dari Al-Quran saja, dari Taurat juga mungkin menyalahkan kalau yang disebut dengan melanggar hari Sabat itu. Jadi kita kembali kepada Al-Quran. Saat umat Kristen menyodorkan ini di dalam Al-Quran juga
bahwa Allahnya umat Islam, mereka selalu bicara gitu kan, Allah SWT itu kan, Allah SWT itu mengutuk kalian bangsa Yahudi jadi kera. Nah itu sering kali, ayat paling sering untuk mengadu domba antara Muslim dengan Yahudi, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuk Bani Israel menjadi kera. Memang betul, tapi itu Bani Israel yang bagaimana? Yang Bani Israel yang syirik, yang musyrik, yang kafir, yang dikutuk oleh Allah, yang melanggar hari Sabat, yang berkali-kali diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Musa. Itu mereka tuduhkan kembali kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad, begitu kan? Karena ada di dalam Al-Quran dituduhkanlah Nabi Muhammad. Padahal ayat itu turunnya di masa Nabi Musa, begitu ya. Jadi amanat buat teman-teman, jangan sampai mau diadu domba dengan umat sebelah. Yang mereka ngambil mencomot dalil dari Al-Quran. Meskipun dari Al-Quran, tetapi mereka kembali memelintir. Mereka kembali memanipulasi Al-Quran untuk menyerang Judais. Begitu pula mereka memanipulasi Torah untuk menyerang Muslim. Begitu Bang Juma. Baik, ya, terima kasih atas masukannya. Saya kira karena di sini sudah hampir azan, Iya, betul. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat saya. Termasuk juga Ko Agus yang telah meluangkan waktunya ke sini, luar biasa bagi saya, suatu kehormatan antum bisa hadir, kemudian Bang Valen, Adinda Umidini, terus kemudian Mahadewa, Adinda Rifa, dan semua yang memberikan ilmu kita pada siang hari ini, ya, juga kepada Bang Handi ya yang telah memberikan masukan-masukan, dan yang saya tidak sebutkan namanya mungkin saya ada lupa gitu. Iya, Bang Julius juga ada tadi. Mungkin saya tutup aja ya materi kita pada siang hari ini. Saya ingin menutupnya dengan membaca ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zalladhi yasfa'u 'indahu illa bi'ithni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah sang pencipta alam semesta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tertidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan apa-apa yang ada di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tahta singgasana Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Demikian para sahabat sekalian, Allah atau Hasem menyatakan diri di dalam Al-Baqarah ayat 255 yang kemudian menjadikan kita mengetahui bahwa sang pencipta alam semesta itu tidak pernah mengantuk, tidak pernah tertidur, apalagi mati dibunuh oleh makhluknya sendiri. Demikian pada siang hari ini materi yang kita sajikan. Rasulullah Muhammad SAW adalah penghapus dosa, dan dia telah memberikan cara menghapus dosa itu, yaitu dengan menjalankan penyembahan terhadap satu Allah saja, lalu kemudian menjalankan syariat-syariat yang telah digambarkan di dalam seluruh pengamalan dan juga materi-materi yang kemudian disebut dengan hadis-hadis sahih. Demikian para sahabat sekalian, terima kasih atas segala yang ikut berpartisipasi pada siang hari ini, baik yang hadir di channel kita maupun sahabat yang ada di live comment. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.